Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Chen Ping'an membangkitkan tubuh abadi dengan level Ancestor dari kotak penyimpanannya dengan bantuan Cui Dongsang. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Chen Ping'an kembali ke penginapan, dan ia mendapati bahwa Pei Qian bukan satu-satunya yang belum tidur. Saat ini, ia sedang bermain-main dan meniup jimat kertas kuning yang menempel di dahinya. Sementara itu, keempat seniman bela diri dari gulungan gambar juga berkumpul di sebuah ruangan dan menunggu hasil perjalanan Chen Ping'an. Chen Ping'an sedikit bingung tentang hal ini. Bepergian dari wilayah tengah benua daun parasol hingga ke negara Phoenix Biru di wilayah tenggara benua botol harta karun timur, mereka telah mengalami begitu banyak bahaya dan pertempuran hidup dan mati. Dengan demikian, Wei Xian dan yang lainnya seharusnya tidak mengembangkan minat yang begitu besar pada kuil ilmiah dan kuil orang bijak bela diri di kota kabupaten yang menyedihkan seperti ini. Bahkan jika angin jahat dan hujan iblis melolong melalui tempat kecil seperti ini, hampir dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan dapat menyebabkan riak besar. Namun, Chen Ping'an dengan cepat memahami alasan di balik perilaku mereka. Sangat mungkin muridnya, Cui Dongshan, akan melepaskan keahliannya untuk pertama kalinya malam ini, jadi wajar saja jika Wei Xian, Sui Youbian, Julian, dan Lehu Baixiang memperhatikan dengan saksama. Setelah Chen Ping'an duduk, Julian menghampiri dan menawarkan secangkir teh kepadanya. Chen Ping'an menjelaskan dengan lugas dan jujur, seseorang memang telah merusak kuil cendekiawan dan kuil orang bijak bela diri. Cui Dongshan akan menangani masalah ini, dan itu tidak akan menunda perjalanan kita besok. Sui Youbian memiliki kepribadian yang paling lugas dari keempat seniman bela diri, dan dia bertanya langsung, apakah Cui Dongshan benar-benar muridmu? Chen Ping'an menepuk kepala Pei Qian dan menyuruhnya tidur. Namun, Pei Qian menjawab bahwa dia tidak bisa tidur dan takut pada hantu. Dia juga mengatakan bahwa dia suka menendang selimutnya, jadi apa yang akan dia lakukan jika jimat kertas kuning di dahinya terlepas dan jatuh di suatu tempat? Jika itu terjadi, maka bukankah hantu dan iblis akan memiliki kesempatan untuk mengincarnya? Bukankah itu akan membuatnya tidak dapat melindungi kakak Sui? Chen Ping'an memang telah menjelaskan aturan dan pantangan yang berkaitan dengan jimat kepada Pei Qian sebelumnya. Misalnya, jimat dapat mengusir makhluk jahat saat seseorang melintasi gunung dan menyeberangi sungai. Pada saat yang sama, jimat juga akan menanamkan rasa hormat dan kekhawatiran dalam benak beberapa dewa dan hantu tingkat rendah. Namun, jimat juga seperti lampu terang yang dapat dengan mudah menarik perhatian beberapa hantu jahat yang tidak takut dengan energi yang menyebabkan mereka semakin membenci seseorang dan menginginkan harta mereka. Dengan mengingat hal ini, Chen Ping'an tidak memaksa Pei Qian untuk kembali ke kamar sebelah untuk tidur. Dia menatap Sui Youbian dan menjawab, meskipun Cui Dongshan adalah orang yang tanpa malu mengikutiku di awal, dia memang muridku yang sejati sekarang. Setelah bepergian bersama selama beberapa saat, kalian seharusnya sudah tahu tentang kepribadian dan temperamennya. Dia orang yang cukup sombong, dan dia tidak akan cenderung menargetkanmu kecuali jika kamu menyinggung atau memprovokasi dia. Ada banyak aturan dan peraturan saat bepergian di sekitar dunia agung, misalnya, semua hal yang kukatakan kepada Pei Qian sebelumnya. Perairan lebih berbahaya daripada pegunungan, tidak perlu menunggu saat memasuki kuil untuk berdoa jika ada terlalu banyak orang, dan sebagainya. Sebenarnya, Cui Dongshanlah yang memberitahuku hal-hal ini ketika aku berkeliling dunia bersamanya di masa lalu. Sejujurnya, Chen Ping'an menahan diri dan tidak bersikap terlalu langsung. Di mata guru muda kekaisaran, keempat seniman bela diri dari tanah terberkati bunga teratai kemungkinan besar terlalu lemah dan menyedihkan baginya untuk menjadi target. Mereka tidak sepadan dengan usaha dan pikiran ekstra. Namun, mengatakan kebenaran ini akan terlalu menyakitkan, dan Chen Ping'an tidak bisa memaksa dirinya untuk bersikap begitu terus terang. Misalnya, pada hari reuni mereka, Cui Dongshan secara langsung menyebutkan tubuh abadi Du Mao dan memohon Chen Ping'an untuk dengan murah hati menganugerahkannya kepadanya. Namun, pada kenyataannya, Cui Dongshan mungkin tidak terlalu peduli dengan tubuh abadi itu. Meskipun Cui Dongshan bersedia berinteraksi dengan Chen Ping'an, kemungkinan besar tatapannya terfokus ke tempat lain, mengintip ke dalam bayangan dan tirai yang terletak sangat jauh. Dia mengintip Tuan Qi yang telah meninggal, cendekiawan Sagi yang dipenjara, yang tidak lagi memiliki tubuh fisik dan menyatu dengan Dao dari dunia agung, Aliang, yang telah naik ke surga di balik surga dan sedang bertanding dengan murid kedua Taois, dan Master Cabang Taois Lehu Chen, yang sekarang mengawasi 5 kota dan 12 pagoda di ibu kota Giok Putih. Fakta bahwa Kekaisaran Li Agung telah mampu membangun replika pagoda pedang ibu kota Giok Putih adalah bukti adanya kultivator naturalis dan kultivator mohist. Ada juga gunung bela diri sejati dan kuil salju angin, yang keduanya merupakan pasukan leluhur militer di benua Fial berharga timur. Dari keduanya, yang pertama memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kekaisaran Li Agung. Selain itu, ada juga kota Naga Tua, yang ramai dengan pedagang kaya. Mengenai 100 aliran pemikiran yang independen dari 3 ajaran,
hanya legalis dan diplomatis yang belum menunjukkan diri mereka dari aliran yang paling kuat. Dengan kata lain, Kekaisaran Li Agung telah disukai oleh pasukan di luar benua Vial berharga timur. Inilah yang memberi klan lagu Kekaisaran Li Agung kepercayaan diri dan kekuatan untuk menaklukkan setengah dari benua Vial berharga timur. Song Changjing dan pasukan berkuda berat Kekaisaran Li Agung sedang dalam ekspedisi penaklukan di permukaan, sementara masalah bagaimana mempertahankan dan menjaga wilayah mereka merupakan ujian bagi pengaruh dan kekuatan Kekaisaran Li Agung. Chen Ping'an telah merenungkan dan memahami hal-hal ini setelah melakukan perjalanan melalui sungai waktu di tanah terberkati bunga teratai. Mungkin dia masih jauh dari kebenaran, tetapi arah umum pemikirannya kemungkinan besar benar. Terlebih lagi, ekspedisi ke selatan Kekaisaran Li Agung bagaikan permainan Go yang rumit yang melibatkan banyak pihak. Adapun orang yang merencanakan segalanya dan membantu klan Song Kekaisaran menangani semua masalah, tidak lain adalah pemuda abadi berpakaian putih yang telah memasuki kembali kuil orang bijak bela diri sendirian. Menengok kembali perjalanannya yang panjang, Chen Ping'an menemukan bahwa setiap langkahnya telah mendarat tepat di dalam papan Go Guru Kekaisaran Cui Chen. Selama perjalanannya di benua botol harta karun timur, dari perjalanannya melalui negara Sui Agung dan negara pengadilan kuning bawahan di utara, negara pakaian berwarna-warni, negara elm kuno, dan negara sisir air di wilayah tengah, dan ke kota naga tua di selatan, dia tidak pernah melangkah keluar dari papan Go, bahkan sekalipun. Hanya saja Cui Chen dan Cui Dongshan, dua bagian jiwa yang terbagi menjadi tubuh tua dan tubuh muda, tidak menghiraukan Chen Ping'an sesudahnya. Lehu Baixiang tersenyum dan bertanya, apakah Tuan Cui seorang kultivator dengan dasar kultivasi yang mendalam? Apakah dia seseorang yang telah kembali ke keadaan kesederhanaan alami? Chen Ping'an tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya bisa berkata, dulu dia adalah murid Konfusianisme sejati dari benua Vial berharga timur. Setelah itu, dia meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke benua ilahi bumi tengah untuk mencari ilmu. Basis kultivasinya cukup tinggi sebelumnya, tetapi setelah itu dia mengalami penurunan yang signifikan. Aku tidak tahu seperti apa basis kultivasinya saat ini, dan aku juga tidak bertanya kepadanya. Julian tersenyum dengan mata menyipit dan berkata, Tuan muda, Anda mengatakan sebelumnya bahwa kultivator yang kuat di dunia ini memiliki fisik yang kuat yang tidak lebih lemah dari seniman bela diri murni di 3 tingkat tempering pikiran. Jadi, aku cukup penasaran tentang seberapa kuat teknik tinjunya. Jika dia menggabungkan kekuatannya dengan beberapa harta abadi, bisakah dia berpotensi menembus armor embun Wei Xian? Aku sama sekali tidak berani berebut gelar murid pembuka dengannya, jadi aku akan memanggilnya kakak senior saja di masa depan, komentar Pei Qian dengan suara pelan. Cui Dongshan mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan, mendengus marah, gadis kecil, mengapa kau memaki orang di belakang mereka? Siapa yang kau panggil kakak senior? Kau benar-benar kakak senior? Kau bisa bicara dengan baik atau apa? Pei Qian langsung menjadi pucat karena ketakutan saat mendengar ucapan Cui Dongshan yang misterius dan marah. Bagaimana situasi di kuil orang bijak bela diri? Tanya Chen Ping'an. Cui Dongshan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menenggaknya dalam sekali teguk sebelum tersenyum dan menjawab, semuanya sudah beres. Saya bertemu dengan kedua dalang di balik masalah di kuil ilmiah dan kuil orang bijak bela diri, dan keduanya relatif baik hati dan mudah diajak bicara. Jika saya tidak terburu-buru untuk kembali dan melaporkan situasi tersebut kepada guru, maka sangat mungkin para dewa dari kedua kuil itu akan mengundang para penguasa gunung dan mengambil pot-pot anggur yang terkubur jauh di bawah tanah untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada saya. Kami mungkin akan dengan senang hati minum anggur dan mengobrol sampai besok pagi. Siapa yang membuat masalah? Tanya Chen Ping'an dengan bingung. Cui Dongshan tersenyum dan menjawab, itu adalah penduduk setempat yang kaya yang takut mati dan ingin hidup selama 20 atau 30 tahun lagi. Dia memiliki keturunan yang sekarang menjadi anggota pasukan kultivasi abadi di negara Azur Phoenix, dan keturunan ini tidak mempelajari kebiasaan baik apapun dan malah mempelajari banyak kebiasaan buruk. Dia hanya mempelajari beberapa teknik sesat yang paling dasar, tetapi dia benar-benar ingin mengubah nasib seseorang dengan keterampilan yang sangat buruk ini, mendatangkan malapetaka pada kekayaan suatu daerah dan mengubahnya menjadi umur hidup orang lain. Kekacauan yang terjadi di daerah itu tentu saja menyebabkan konflik antara kuil cendekiawan dan kuil orang bijak bela diri. Selain itu, para kultivator yang telah mempelajari beberapa teknik abadi, terutama mereka yang disebut sebagai anak ajaib muda dalam pasukan kecil, seringkali memiliki temperamen yang cukup buruk. Setelah beberapa konflik kecil, keturunan sesat dari orang kaya setempat bahkan mencoba mencuri patung emas para dewa. Dari apa yang kudengar, kuil-kuil ilegal di negara Gunung Keberuntungan dan wilayah tenggara benua botol harta karun timur sebagian besar telah diserbu dan ditutup oleh pengadilan kekaisaran masing-masing negara. Meski begitu, permintaan untuk pecahan patung emas masih melebihi pasokan.
Sekarang setelah masalah muncul dengan persembahan dupa di kuil cendekiawan dan kuil orang bijak bela diri, cukup jelas bahwa para kultivator lokal bertindak agak terlalu sembrono. Namun, mereka belum bertindak cukup jauh sehingga para cendekiawan berbudi luhur dari Akademi Konfusianisme memburu mereka dan menghukum mereka dengan kematian. Jika kultivator muda dan pendukungnya berhasil merencanakan semuanya dengan benar, mereka dapat langsung menyelesaikan masalah ini di ruang belajar Kekaisaran Bangsa Phoenix Biru. Berita tentang ini bahkan tidak akan sampai ke Akademi Lakeview. Suasana hati Chen Ping'an menjadi muram ketika mendengar ini, dan dia minum seteguk kecil anggur obat dari labu pemeliharaan pedangnya. Cui Dongshan tampak tidak terpengaruh, dan seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari ekspresi tegas gurunya. Ada senyum lebar di wajahnya saat dia melanjutkan, dewa-dewa di gunung dan sungai juga memiliki nasib dan keberuntungan mereka sendiri tergantung pada apakah perbuatan mereka baik atau buruk. Bagaimanapun, situasi saat ini hanyalah percepatan dari yang tak terelakkan. Begitu Kekaisaran Li Agung benar-benar menaklukkan seluruh benua, tidak diragukan lagi bahwa semua kuil terlarang dan ilegal ini akan menjadi sasaran. Faktanya, Kekaisaran Li Agung akan menjadi lebih ganas dan cepat. Saat ini, pejabat dari Kementerian Ritus sudah bekerja sama dengan pejabat dari Kementerian Astronomi di wilayah di utara Akademi Lakeview yang terletak di wilayah tengah benua. Mereka mulai menemukan dan menutup semua kuil ilegal di wilayah tersebut. Selama 2 tahun Anda berada jauh dari benua botol berharga timur, lebih dari 4.000 kuil ilegal yang tidak mematuhi etiket Kekaisaran Li Agung ditutup. Lagi pula, ini hanyalah kuil-kuil yang terletak di 62 negara di sebelah selatan negara Pengadilan Kuning, di sebelah utara negara pakaian berwarna-warni, dan di atas saluran naga itu. Bukan hanya itu, tetapi ini terjadi dengan para pejabat Kekaisaran Li Agung yang menerima keuntungan dan bersikap lunak terhadap kuil-kuil ilegal. Kalau tidak, jumlah ini dapat dengan mudah berlipat ganda menjadi lebih dari 8.000. Akademi Lakeview tentu saja senang melihat kuil-kuil ilegal ini ditutup, jadi mereka tetap mengirim asisten kepala gunung dan beberapa lusin cendekiawan bangsawan dan cendekiawan berbudi luhur untuk membantu Kekaisaran Li Agung meskipun mereka tidak mau berinteraksi dengan Istana Kekaisaran. Para cendekiawan ini memeriksa situasi dan menggambar batas-batas untuk Istana Kekaisaran Li Agung, dan Kekaisaran Li Agung juga memberikan banyak muka kepada Akademi Lakeview karena hal ini. Setelah mengoceh dan menjelaskan semua hal ini, Cui Dongshan meletakkan cangkir tehnya dan melihat sekeliling ruangan. Ia kemudian tersenyum dengan mata menyipit dan bertanya, "Ada apa? Tidur lebih awal dan bangun lebih awal baik untuk tubuh. Apakah kalian tidak tahu bagaimana menjaga kesehatan yang baik? Mungkin kalian ingin mengganggu guru dan mencegahnya beristirahat lebih awal." Pei Qian adalah orang pertama yang melarikan diri. Masing-masing dengan ekspresi yang berbeda, keempat orang dari gulungan gambar juga pergi satu demi satu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah semua orang pergi, Cui Dongshan berdiri dan membungkuk memberi hormat sebelum juga pergi. Chen Ping'an perlu mengunci pintu, jadi ia berjalan ke pintu masuk kamarnya bersama Cui Dongshan. Dengan satu orang berdiri di dalam ruangan dan satu orang berdiri di luar, Chen Ping'an memperingatkan muridnya, "Jika kau menyembunyikan sesuatu dariku dan diam-diam mengganggu perdebatan antara Buddhisme dan Taoisme di negara Azur Phoenix, maka sebaiknya kau memberitahuku sekarang. Jika perlu, aku akan mengambil jalan memutar di sekitar ibu kota dan menunggumu di stasiun feri abadi yang terletak di wilayah paling timur. Dengan begitu, setidaknya kita dapat menghindari konflik antara kau dan aku dan mencegahmu, Cui Dongshan, mengkhianati gurumu lagi." Ada ekspresi kesal di wajah Cui Dongshan, seolah-olah dia baru saja mengotori celananya. "Tuan, Anda orang yang sangat murah hati, seperti cahaya cemerlang yang bersinar setelah hujan. Ketika guru dan saya bepergian ke negara Sui besar saat itu, saya merasa seperti sedang bermandikan angin musim semi yang menyegarkan sepanjang waktu. Mengapa Anda mempertanyakan niat mulia saya juga?" Dia tampak sangat kesakitan saat meratap, "Saya tahu, itu pasti kesalahan keempat bawahan Anda. Setelah berinteraksi dengan mereka terlalu lama, cara mereka yang kasar dan mendasar pasti sedikit menular pada guru. Namun, tidak perlu khawatir. Mulai besok, saya akan..." Chen Ping'an menutup pintu di depan wajahnya dan membentak, "Minggir!" Meskipun mengenakan jubah putih yang berkibar dan tampak seperti makhluk abadi dari dunia lain, Cui Dongshan mulai berputar saat dia berjalan menyusuri koridor. Bisa dikatakan dia berguling ke samping. Cui Dongshan berhenti sejenak ketika melewati kamar Pei Qian di sebelah, dan dia dengan ramah memperingatkan gadis kecil itu sambil berputar di tempat, "Pei Qian, karena kita belajar di bawah bimbingan guru yang sama, biar aku beritahu kabar baik. Kau pasti tidak akan melihat hantu tergantung terbalik dengan lidahnya menjulur keluar jika kau tidak membuka jendelamu, dan kau juga tidak akan melihat hantu perempuan yang menikah dengan raja hantu dari tanah pemakaman yang tidak bertanda, mengenakan gaun pengantin merah terang, dan berbaring di samping tempat tidurmu jika kau tidak menjulurkan kepalamu dari selimutmu.
Jika kau tidak haus dan turun dari tempat tidur untuk minum air di malam hari, kau pasti tidak akan melihat hantu berwajah pucat yang perutnya penuh dengan rumput air setelah tenggelam. Oh, benar juga, beberapa gadis muda berambut panjang yang telah meninggal secara tidak adil juga suka meringkuk di samping kaki gadis kecil. Namun, kau tidak perlu takut pada mereka. Mereka terlihat seperti tumpukan rambut besar dari sudut pandang manapun. Pei Qian menggigil ketakutan saat bersembunyi di balik selimutnya. Pada saat yang sama, dia dengan marah menutup telinganya untuk menghalangi kata-kata Cui Dongshan. Sambil berjalan melewati kamar keempat seniman bela diri dari gulungan gambar, Cui Dongshan yang terus berputar hanya terkekeh dan berbicara di luar kamar Lehu Baixiang, "Saya mendengar guru mengatakan bahwa Anda sangat ahli dalam Go, jadi saya memutuskan untuk belajar cara bermain Go dari Anda mulai besok." Lehu Baixiang sedang mempelajari buku panduan Go di kamarnya saat ini, dan dia tersenyum dan menjawab, "Tuan Cui, jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak bermain Go dengan saya sebelum beristirahat?" Cui Dongshan telah menghilang di ujung koridor ketika dia menjawab, "Saya tidak ikut malam ini. Kita perlu memilih waktu yang tepat dan berada dalam suasana hati yang tepat saat mempelajari sesuatu seperti Go." Di luar penginapan kecil, di sana berdiri dua dewa emas yang tidak terlihat oleh manusia. Satu berdiri di sebelah kiri dan satu berdiri di sebelah kanan. Satu adalah dewa terpelajar dan yang lainnya adalah dewa bela diri. Mereka memiliki ekspresi tegas, dan tampak seolah-olah mereka adalah dua dewa pintu yang menjaga penginapan. Fajar pun tiba, dan Chen Ping'an baru saja selesai berlatih jurus langit dan bumi ketika seseorang mengetuk pintunya. Ia berjalan untuk membuka pintu, dan yang menyambutnya adalah seorang gadis kecil yang lesu dan bermata sayu. Dilihat dari penampilannya, peringatan Cui Dongshan yang baik hati tadi malam telah membuat Pei Qian sedikit takut. Melihat ini, Chen Ping'an menyuruhnya masuk ke dalam untuk tidur. Pei Qian merasa sangat lega, dan ia segera berbaring di tempat tidur dan tertidur. Setelah menidurkannya, Chen Ping'an duduk di meja dan mulai membaca buku alkimia yang diberikan kepadanya oleh Dewa Bumi Lehu Yong dari Istana Kambing Hijau. Meskipun buku ini hanya menjelaskan proses penyempurnaan pil, itu tetap saja merupakan kitab suci rahasia dari seorang Dewa Bumi tingkat baru yang berisi banyak pemahaman indah tentang Dao besar. Jadi, Chen Ping'an akan menuai manfaat dari buku ini setiap kali ia duduk untuk membacanya dengan pikiran jernih. Dapat dikatakan bahwa membuka buku ini pasti akan menguntungkannya. Penginapan itu cukup sederhana, tidak ada satupun makanan yang disediakan. Para tamu harus meninggalkan penginapan untuk mencari makanan sendiri. Pemilik penginapan dan para pekerjanya juga sangat pemarah, dan Chen Ping'an dan rekan-rekannya telah melihat mereka berdebat dengan sekelompok pedagang saat pertama kali tiba di sana. Kedua belah pihak jelas-jelas membenci yang lain. Namun, Chen Ping'an memiliki Cui Dongshan, Lehu Baixiang, dan Sui Youbian untuk mendukungnya, dan jelas bahwa penginapan akan memperlakukan tamu secara berbeda tergantung pada seperti apa rupa tamu tersebut. Mereka jauh lebih ramah kepada Chen Ping'an dan teman-temannya, dan mereka secara aktif merekomendasikan beberapa makanan lezat setempat untuk dicoba. Ketika Pei Qian bangun, Chen Ping'an mengajaknya keluar untuk sarapan. Setelah selesai makan, mereka membeli beberapa porsi lagi untuk dibawa kembali ke penginapan. Chen Ping'an tidak kembali ke kamarnya, dan ia menyuruh Pei Qian untuk membawakan makanan untuk Cui Dongshan dan yang lainnya. Ia juga menyuruhnya untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan tinggal di kota kabupaten selama 2 hari lagi. Ia akan berkeliling sebentar. Pei Qian senang mendengar bahwa mereka akan beristirahat selama 2 hari. Tidak perlu bepergian berarti ia tidak perlu berlatih meditasi berjalan 6 langkah yang membosankan dan tidak menarik. Ini sungguh menakjubkan. Sementara Chen Ping'an berkeliaran di sekitar kota kabupaten sendirian, Cui Dongshan, Wei Xian, dan yang lainnya menerima makanan dari Pei Qian dan berkumpul untuk sarapan. Cui Dongshan dipenuhi rasa terima kasih, dan dia menyatakan bahwa gurunya sedang menjaga muridnya. Di mana lagi seseorang bisa menemukan guru yang penuh perhatian dan bermaksud baik seperti Chen Ping'an? Pei Qian tidak berani membalas, jadi dia hanya bisa menggerutu dalam hatinya. Menjaganya? Sungguh lelucon. Jelas bahwa Chen Ping'an tidak mempercayai Cui Dongshan. Cui Dongshan dalam suasana hati yang gembira setelah sarapan, dan dia tersenyum pada Pei Qian dan bertanya, "Apakah kamu tahu cara bermain 5 dalam 1? Perjudian kecil dapat membawa hiburan, jadi mengapa kita tidak bertaruh 1 koin tembaga per pertandingan?" Pei Qian pernah memainkan ini sebelumnya, itu adalah permainan sederhana yang diajarkan Lehu Baixiang padanya. Aturannya sangat sederhana dan mudah dipahami, jadi Pei Qian sering meminjam set Go milik Lu Baixiang dan menyeret Wei Xian untuk bermain dengannya. Keduanya akan terlibat dalam pertarungan bolak-balik yang sengit, dan permainan di antara mereka akan tampak jauh lebih hidup daripada permainan Go yang hikmat dan tidak menarik antara Lu Baixiang dan Sui Youbian. Bida-bida Go akan mengeluarkan suara retakan yang semakin keras saat diletakkan di papan Go, dan seolah-olah Pei Qian dan Wei Xian ingin melubangi papan tersebut. Lu Baixiang akan merasa sangat menyesal setiap kali melihat ini.
Pei Qian memenangkan lebih banyak permainan daripada yang ia kalahkan saat melawan Wei Xian, yang merupakan pemain Go yang sangat buruk. Ia juga suka menyindirnya saat ia menang, tetapi ia akan segera mencoba menarik kembali gerakannya saat ia kalah. Untungnya, Wei Xian tidak terlalu peduli dengan kemenangan atau etika permainan. Setelah mendengar Cui Dongshan menyarankan agar mereka berjudi, Pei Qian segera menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Ia tidak bodoh. Meskipun Cui Dongshan telah meminta untuk belajar Go dari Lu Baixiang, permainan 5 dalam satu baris adalah permainan sederhana tanpa hambatan untuk masuk. Jadi, Pei Qian tidak yakin bahwa ia bisa mengalahkan Cui Dongshan. Lagi pula, hanya sedikit orang di dunia ini yang keras kepala dan bodoh seperti Pak Tua Wei. Cui Dongshan terkekeh dan menyarankan, sebagai sesama murid Chen Ping'an, tentu saja kita tidak boleh merusak hubungan di antara kita hanya karena permainan papan kecil seperti ini. Bagaimana dengan ini, siapapun yang kalah dalam permainan memenangkan koin tembaga. Mata Pei Qian langsung berbinar. Memenangkan koin tembaga untuk setiap permainan yang dia kalahkan? Ada transaksi yang luar biasa seperti itu di dunia? Maka, Lu Baixiang membawa perangkat Go-nya ke kamar Pei Qian. Setelah itu kedua murid yang belum mengetahui senioritas di antara mereka mulai memainkan permainan 5 berturut-turut yang mengerikan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa mereka menodai perangkat Go. Seolah-olah dalam pengertian diam-diam, keempat seniman bela diri itu berdiri bersama untuk mengamati pertempuran antara Pei Qian dan Cui Dongshan. Pei Qian menempatkan bidak secara acak, dengan setiap bidak ditempatkan sejauh mungkin dari yang lain. Cui Dongshan tidak berbeda, dan penempatan bidaknya juga tampak sepenuhnya acak. Kadang-kadang ia menempatkan bidaknya di samping bidak Pei Qian, dan kadang-kadang ia menempatkan bidaknya di utara, selatan, timur, dan barat, secara berurutan. Ia mulai menggunakan beberapa formasi Go dasar, dan tampaknya Pei Qian lebih mungkin kalah daripada dirinya. Namun, saat papan Go terisi penuh dan mengurangi jumlah ruang yang tersedia bagi mereka untuk bermain, Pei Qian tercengang dan sedih saat mengetahui bahwa semakin mudah baginya untuk mencapai 5 berturut-turut. Ketika papan Go akhirnya dipenuhi dengan buah catur hitam dan putih yang bersilangan, Pei Qian terkejut saat mengetahui bahwa ia sebenarnya menang. Ia akan menang 5 kali berturut-turut dimanapun ia meletakkan buah caturnya. Setelah kehilangan koin tembaga seperti ini, Pei Qian merasa sangat menyesal sehingga dia merasa sangat ingin memakan seluruh papan Go. Dengan begitu, dia bisa menarik kembali semua gerakannya. Namun, dia tidak berani berbuat curang setelah dia melirik Cui Dongshan yang sedang duduk di sana dan mengunyah biji-bijian panggang. Cui Dongshan melirik papan Go dan mendesah simpati, sepertinya aku kalah dengan satu gerakan. Sepertinya keberuntungan judiku sedikit lebih baik darimu. Bagaimana kalau kita main lagi? Jika kamu merasa satu papan Go tidak cukup untuk menunjukkan kemampuanmu sepenuhnya, maka kita bisa menambahkan 1, 2, atau bahkan 3 papan Go lagi. Namun, kita perlu menambah taruhan dengan 1 koin tembaga untuk setiap papan Go tambahan. Aku akan segera membayar setelah aku memenangkan permainan. Kamu bisa terus bermain dan menambahkan papan Go sebanyak yang kamu mau sampai kamu kalah dan menang. Ini cukup adil, bukan? Pei Qian ragu-ragu dan berkata, tetapi kita tidak bisa meletakkan 2 papan Go di atas meja. Cui Dongshan menunjuk ke lantai dan menjawab, kalau begitu kita bisa bermain di lantai. Apa yang perlu ditakutkan? Kalau papan Go terlalu banyak, kita bisa bermain di koridor luar ruangan, kan? Pokoknya, makin banyak papan Go, makin banyak koin tembaga yang bisa kamu menangkan. Ingatanku biasa saja, tapi aku tahu ingatanmu sangat bagus. Kita bisa minta Lu Baixiang atau Sui Youbian meminjam 2 potong arang dari penginapan, dan aku akan menggunakannya untuk menggambar beberapa papan Go untuk kita gunakan. Kita akan mengandalkan ingatan kita daripada menggunakan bidak Go yang sebenarnya, dan itu akan dihitung sebagai kekalahanku jika aku mengingat sesuatu yang salah. Pei Qian berbalik dan melirik Pak Tua Wei. Wei Xian kemungkinan besar merasa bahwa mengejar kekalahan alih-alih kemenangan terlalu bodoh, jadi dia langsung berbalik dan pergi. Julian memutar matanya dan meninggalkan ruangan. Pada akhirnya, secara mengejutkan 2 Master Go dari tanah terberkati bunga teratai yang tersisa. Benar saja, Lu Baixiang pergi untuk meminjam arang dari penginapan. Sementara itu, Sui Youbian berdiri di samping Pei Qian dan Cui Dongshan dengan ekspresi apatis. Sungguh tak terduga bahwa mereka berdua cukup sabar untuk tinggal di sini dan menyaksikan kedua murid Chen Ping'an berjongkok di lantai dan saling bercanda. Chen Ping'an dan keempat seniman bela diri dari Tanah Suci Bunga Teratai sangat menyadari betapa hebatnya ingatan Pei Qian. Bahkan, dapat dikatakan bahwa ingatannya luar biasa. Ini adalah bakat bawaan gadis kecil itu, dan Chen Ping'an harus mengakui bahwa dia lebih rendah. Bahkan Lu Baixiang, yang sangat terampil bermain Go dan mengulas permainan Go yang sudah selesai, harus mengakui bahwa dia bukan tandingan Pei Qian dalam hal ingatan. Jadi, setelah menggunakan 2 kotak penuh pion Go, Pei Qian dan Cui Dongshan tidak hanya bersaing untuk melihat siapa yang lebih tidak tahu malu. Mereka juga bersaing untuk melihat siapa yang memiliki ingatan lebih baik.
Sudah ada 2 papan Go tambahan yang digambar di lantai menggunakan sepotong arang, tetapi Pei Qian masih akan mencapai 5 kali berturut-turut dan mengalahkan Cui Dongshan jika dia tidak menambahkan papan Go tambahan. Jadi, dia tidak punya pilihan selain meminta Cui Dongshan untuk menggambar papan Go lainnya. Lu Baixiang diam-diam meninggalkan ruangan, dan Sui Youbian segera pergi setelahnya. Berdiri di koridor, Sui Youbian bertanya, apakah Anda dapat menentukan tingkat keterampilannya? Lu Baixiang menggelengkan kepalanya dan menjawab, 5 kali berturut-turut terlalu sederhana, jadi Pei Qian tidak akan bisa mengeluarkan keterampilan sejati orang ini bahkan jika dia menambahkan 10 papan Go lagi. Jika kamu tidak menahan diri dan bermain dengan kekuatan penuhmu, seberapa besar perbedaan di antara kita? Sui Youbian bertanya. Lu Baixiang tersenyum dan menjawab, sejujurnya, kamu mungkin tidak cukup terampil untuk membuatku menggunakan permainan cerdikku. Yang disebut permainan cerdik adalah gerakan terampil di papan Go yang digunakan ketika kedua belah pihak berimbang atau ketika satu pihak ingin menyelamatkan situasi yang tampaknya tidak menguntungkan. Gerakan terampil akan digunakan untuk mengambil inisiatif dan menangkap bidak. Lu Baixiang mengisyaratkan fakta bahwa dia hanya perlu bermain secara normal seolah-olah dia adalah seorang tukang ubin yang secara metodis menempatkan bidak. Bermain dengan tenang seperti ini akan memungkinkannya untuk mengalahkan Sui Youbian dengan nyaman. Sui Youbian tidak merasa tersinggung atau marah. Perbedaan tingkat keterampilan mereka terlihat jelas di papan Go, dan dia sering bermain melawan Lu Baixiang selama perjalanan panjang mereka. Selama permainan ini, Sui Youbian akan menyingkirkan papan Go atau meletakkan 2 buah di sudut kanan bawah untuk mengakui kekalahan. Hampir tidak ada Master Go di dunia yang akan mengucapkan kata-kata, saya mengakui kekalahan. Namun, menyingkirkan papan Go atau meletakkan 2 buah di sudut kanan bawah papan adalah cara diam-diam untuk mengakui kekalahan. Meskipun Sui Youbian sangat kompetitif, dia selalu memandang Go sebagai hobi kecil. Kemenangan atau kekalahan dalam Go tidak akan memengaruhi dao pedangnya yang jauh lebih penting. Dia tidak akan menjadi pecundang karenanya. Selain itu, menurut dunia Go generasi masa depan yang pernah disebutkan Julian, para Master Go dari berbagai negara di Tanah Suci Bunga Teratai sangat menghormati dan mengagumi keterampilan Lu Baixiang. Tentu saja, para Master Go dari setiap negara, setiap generasi, dan setiap faksi masih akan memiliki pendapat yang bertentangan ketika harus memilih pemain Go terbaik dalam sejarah. Namun, jika mereka harus memilih 3 teratas, Lu Baixiang pasti akan menempati salah satu posisi. Ini adalah cerminan dari keterampilan dan reputasi Lu Baixiang yang luar biasa di dunia Go. Adapun 2 orang lainnya, satu adalah orang suci Go Wang Jiwan, dan satu lagi adalah Huang, seseorang yang kemudian dipastikan sebagai makhluk abadi dari dunia lain. Pada saat yang sama, Huang juga merupakan leluhur peremajaan klan dari fraksi Gunung Danau bangsa Song Pinus. Dengan kata lain, dia adalah senior Yu Zhenyi. Orang inilah yang telah meminjam pengaruh dan reputasi besar sektenya, serta keterampilan Go-nya yang tak tertandingi, untuk menghapus sistem posisi awal. Ini adalah momen penting dalam dunia Go di Tanah Suci Bunga Teratai, dan momen ini telah menyebabkan terciptanya faksi Go kuno dan faksi Go baru. Wang Jiwan lahir 60 tahun setelah Huang, dan Huang menghilang saat berusia 70-an. Jadi, kedua Master Go itu tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertanding satu sama lain. Mengenai 3 Master Go dari generasi yang berbeda, para Grand Master generasi mendatang terus-menerus berdebat tentang siapa yang memiliki keterampilan lebih mendalam. Lu Baixiang tidak diragukan lagi adalah puncak dari gaya Go kuno, sementara Wang Jiwan diakui sebagai puncak dari gaya Go baru. Faktanya, Wang Jiwan juga sangat terampil dalam semua jenis formasi set, sehingga banyak orang yakin bahwa ia pasti dapat memulai dengan handicap 2 gerakan jika ia bermain melawan Lu Baixiang. Menurut pendapat mereka, Lu Baixiang tidak memiliki hak untuk menikmati kedudukan yang setara dengan Wang Jiwan. Namun, para ahli Go yang telah mempelajari buku-buku Go kuno dengan saksama menyatakan bahwa Lu Baixiang dapat dengan mudah mengalahkan Wang Jiwan jika ia diberi waktu 2 atau 3 bulan untuk membiasakan diri dengan aliran Go yang baru. Ia dapat dengan mudah mendapatkan murid baru dan membuat Wang Jiwan tunduk. Sebagai salah satu Grandmaster Go terbaik dari Tanah Suci Bunga Teratai, Lu Baixiang merasa bahwa ia mungkin akan memainkan permainan Go terbaiknya hari ini. Cui Dongshan duduk dengan satu kaki bertumpu di kursi, dan ia bahkan membungkuk untuk meletakkan dagunya di lututnya. Posturnya sangat kontras dengan Lu Baixiang, yang duduk dengan tegak. Cui Dongshan mengulurkan lengannya dan dengan lembut menggerakkan jarinya di sepanjang sisi kotak Go, bertanya dengan suara malas, "Kau belum menentukan peringkatmu, kan?" Lu Baixiang tidak bisa menahan tawa. Ia tidak membayangkan akan datang hari ketika seseorang meremehkan keterampilannya sebagai pemain Go. Namun, kondisi mentalnya tidak akan terpengaruh oleh hal sepele seperti ini. Dia mengangguk dan menjawab sambil tersenyum, "Aku baru saja tiba di sini, jadi aku memang belum menentukan pangkatku." Cui Dongshan mengangguk dan menjelaskan, menurut aturan dunia fana,
seseorang dapat terlebih dahulu memainkan 3 permainan dengan seorang ofisial Go peringkat 9. Selama 3 permainan ini, ofisial Go akan memiliki handicap masing-masing 3 langkah, 2 langkah, dan 1 langkah. Tentu saja, kemenangan atau kekalahan tidak akan memengaruhi penilaian akhir. Sebaliknya, ini lebih merupakan tindakan bimbingan dan kebajikan. Liu Baixiang, keberuntunganmu jauh lebih besar daripada keterampilanmu dalam Go. Yang benar-benar menentukan peringkat Go pemain baru tentu saja adalah permainan mereka melawan pemain peringkat keempat atau kelima. Cui Dongshan tiba-tiba mendongak dan berkata, kamu mungkin merasa bisa memainkan permainan Go terbaikmu dalam sekejap. Namun, izinkan aku memberitahumu sekarang bahwa ini adalah perasaan yang salah. Aku tahu kamu tidak akan menerima kenyataan ini, jadi izinkan aku membalik urutannya dan mulai dengan handicap 1 langkah terlebih dahulu. Kemudian aku akan mulai dengan handicap 2 dan 3 langkah setelahnya. Dengan begitu, kamu akan memperoleh pemahaman yang jelas tentang levelmu sendiri. Bagaimana menurutmu? Mengenai apakah kita mulai dengan papan kosong atau bidak yang telah ditempatkan sebelumnya, pilihannya ada di tanganmu. Liu Baixiang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu memulai dengan handicap. Bahkan jika aku kalah, aku akan tetap menyadari perbedaan keterampilan di antara kita. Cui Dongshan menunjuk Liu Baixiang dan berkata, aku suka rasa percaya dirimu yang tak kenal takut dan membabi buta. Baiklah, kurasa kau tidak akan setuju untuk bertanding jika aku memulai dengan handicap. Kalau begitu, mari kita mulai dengan papan kosong. Namun, tidak perlu menebak batu. Aku akan membiarkanmu bermain hitam dan mulai lebih dulu. Liu Baixiang tersenyum dan bertanya, berapa banyak poin kompensasi yang harus kita berikan pada putih? Cui Dongshan menarik kembali senyumnya dan menjawab dengan tidak sabar, kita akan memutuskannya nanti. Liu Baixiang pergi bersama Cui Dongshan, dan kotak Go di sampingnya kebetulan berisi buah catur hitam. Jadi, dia mengambil 1 buah catur dan mulai lebih dulu. Cui Dongshan memperbolehkan Liu Baixiang untuk membentuk formasi terkenal dari buku pegangan Go awan warna-warni. Hitam 1, 3, dan 5 mengambil sudut, sementara hitam 7 mempertahankan sudut dan hitam 9 membentuk diagonal. Ini adalah formasi yang tidak dapat ditembus yang juga membawa niat membunuh yang halus. Seolah-olah angin menderu dan hujan deras akan turun kapan saja. Cui Dongshan tidak terpengaruh, dan bermain dengan cara yang sangat normal. Bahkan, dia tidak menggunakan satu pun dari teknik yang oleh generasi mendatang dianggap tidak pernah salah. Liu Baixiang seperti biksu tua yang bermeditasi, sama sekali melupakan jati dirinya saat dia membenamkan dirinya di papan Go. Duduk di hadapannya, Cui Dongshan adalah kebalikannya, seorang yang sangat cerewet. Ia tidak hanya bermain dengan santai, tetapi juga tampak seperti sedang mengajari Liu Baixiang cara bermain Go. Pada kenyataannya, memulai dengan bidak yang sudah ditempatkan sebelumnya lebih menyenangkan. Tren saat ini untuk memulai dengan papan kosong jelas memiliki manfaatnya juga, dalam artian dapat membuat papan Go terasa lebih besar. Namun, jika seseorang tidak cukup terampil, mereka akan menggunakan semua formasi yang mengesankan di awal permainan. Mereka akan tampak berada di posisi yang kuat dengan banyak wilayah, tetapi di tengah permainan mereka akan benar-benar mengekspos mereka dan membuat mereka melakukan gerakan yang salah demi gerakan yang salah. Itu sama sekali tidak layak untuk ditonton, seperti menonton seorang petani tua mengumpulkan kotoran dari lubang pembuangan, anjing liar menggigit orang secara acak, dan seseorang menangkap ikan loah dari selokan yang berbau busuk. Itu benar-benar membosankan, itu adalah sesuatu yang akan membuat penonton tertidur. Ketika mengomentari sistem posisi awal zaman kuno, orang-orang suka meremehkan pentingnya permainan awal. Mereka menyatakan bahwa hal-hal hanya akan menjadi menarik mulai dari permainan tengah ketika kedua belah pihak mulai berjuang untuk wilayah. Kenyataannya, ini masih salah sampai taraf tertentu. Liu Baixiang, intuisimu cukup bagus dalam hal bentuk papan Go. Tapi itu hanya cukup bagus dan tidak lebih. Mengenai pemahamanmu tentang prinsip-prinsip Go, itu seperti pakaian dalam Sui Youbian. Belum lagi menyentuhnya, kau bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya, bukan? Mereka baru saja mulai memasuki permainan tengah, dan Cui Dongshan yang cerewet sudah menggunakan tangannya untuk menutupi kotak Go-nya. Liu Baixiang mendongak dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan, Tuan Cui? Cui Dongshan tergagap dan menjawab, tidak bisakah kau katakan bahwa kau sudah kalah? Paling lama hanya butuh 30 langkah lagi. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan. Liu Baixiang mengerutkan kening dan terus memainkan bidak-bidaknya. Harus diakui bahwa Liu Baixiang tampak sangat anggun dan luar biasa saat bermain Go. Baik saat ia menjepit buah catur dengan jari-jarinya, mencondongkan tubuh untuk memainkan buah catur, maupun saat ia duduk tegak mengamati papan Go, penampilannya sangat mengesankan dan penuh ketenangan sepanjang waktu. Namun, sungguh disayangkan Cui Dongshan sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Bahkan, Cui Dongshan tampaknya tidak peduli dengan permainan yang sedang mereka mainkan. Ia bergerak sangat cepat,
dan ia akan menunggu Lu Baixiang dengan bosan setelah membiarkan bidak putihnya berakar di papan Go. Bahkan, ini mungkin alasan utama di balik osehannya. Ia terlalu bosan menunggu, jadi ia perlu mencari sesuatu untuk menyibukkan dirinya. Sejujurnya, tidak ada gagasan tentang keuntungan atau kerugian ketika memulai dengan bidak yang telah ditempatkan sebelumnya atau papan kosong. Banyak pemain Go yang memperdebatkan hal ini sekarang, dan sejujurnya, ini karena pemahaman mereka yang dangkal dan sempit tentang Go. Selain itu, sebenarnya dimaksudkan untuk ada permainan ke-11 selain dari 10 permainan di awan berwarna-warni. Mengenai papan Go, itu tidak akan menjadi papan Go biasa yang berukuran 19x19. Itu akan terlalu kecil. Lu Baixiang menegang, dan dia terdiam cukup lama sebelum diam-diam mengamati keadaan permainan Go yang tidak terlalu rumit. Lawannya tidak menggunakan teknik ofensif yang sangat kuat, dia juga tidak menggunakan pertukaran cerdas atau yang disebut teknik pedang iblis. Seolah-olah Cui Dongshan telah dengan tenang dan santai memainkan setengah permainan Go dengan Lu Baixiang, dengan sabar menunggunya menyerah sepanjang waktu. Emosi berat membebani pikiran Lu Baixiang saat dia meletakkan 2 buah di sudut kanan bawah papan. Cui Dongshan menguap dan berkata, "Nah, itu lebih seperti itu. Apa yang kukatakan sebelumnya? Tidak perlu mempertimbangkan poin kompensasi untuk putih. Selanjutnya, haruskah aku mulai dengan handicap 1 langkah? Tuan Cui, bagaimana kalau Anda mulai dengan handicap 2 poin?" Lu Baixiang menyarankan dengan suara serius. Cui Dongshan tertawa dan berkata, "Orang yang mengerti situasi adalah orang bijak. Lumayan, ini layak untuk kuberikan petunjuk kepadamu untuk permainan." Lu Baixiang tersenyum pahit dan tetap diam. Setelah menenangkan pikirannya, ia mulai membersihkan papan Go. Setelah menyelesaikan ini, ia menarik napas dalam-dalam dan mulai memainkan permainan kedua. Sama seperti sebelumnya, jelas bahwa Cui Dongshan tidak bermain dengan kekuatan penuhnya. Di awal permainan, ia berkata, "Tidak ada satupun gerakanku yang salah, jadi aku secara alami akan meraih kemenangan tanpa celah." Setelah mencapai permainan tengah, Lu Baixiang seringkali perlu berpikir lama sebelum melakukan gerakan. Cui Dongshan tidak mendesaknya untuk bergegas, tetapi dia sering melihat sekeliling dan tampak benar-benar terganggu. Setelah memainkan bidak lain, Lu Baixiang secara mengejutkan mengambil inisiatif dan bertanya, "Kamu hanya bermain tanpa melakukan kesalahan dan tidak lebih." "Itu saja," jawab Cui Dongshan. "Namun, apa yang disebut tindakanku untuk tidak melakukan kesalahan bukanlah gagasan untuk Master Go tingkat 9 biasa. Kamu tidak akan mengerti ini. Ini adalah konsep mendalam yang berada di luar dunia fana. Jika demikian, bagaimana mungkin aku bisa mengajarkannya kepada siswa sekolah dasar?" Lu Baixiang berhasil menyeret permainan ini ke tahap akhir. Namun, dia masih dipaksa untuk meletakkan 2 bidak di sudut kanan bawah dan mengakui kekalahan. Aura Cui Dongshan tiba-tiba berubah, dan dia tampak sedikit bersemangat saat dia menyarankan sambil tersenyum, "Mengapa kita tidak menambahkan bonus kecil di babak ketiga?" "Bonus kecil apa?" tanya Lu Baixiang. "Guru memberitahu saya bahwa kalian berempat masing-masing diberi 1 kalimat ketika kalian meninggalkan dunia asal kalian," jawab Cui Dongshan sambil tersenyum. "Saya sudah tahu apa yang mereka katakan, tetapi saya juga tahu bahwa beberapa dari kalian pasti berbohong tentang hal itu. Itu belum tentu kebohongan sepenuhnya, lebih seperti setengah kebenaran. Secara logika, Anda, Lu Baixiang, adalah yang paling mencurigakan dari keempat orang itu, terutama karena kalimat Anda adalah yang paling tidak berguna. Tetapi hal-hal ini tidak penting. Jika saya memenangkan ronde ketiga, Anda hanya perlu memberitahu saya siapa yang paling Anda curigai berbohong. Anda dapat mengatakan siapa saja yang Anda inginkan selama Anda memberi saya nama." Lu Baixiang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika memang begitu, apakah ada gunanya? "Tentu saja," jawab Cui Dongshan dengan ekspresi serius. Lu Baixiang merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, 2 permainan sudah cukup." Wajah Cui Dongshan menunjukkan kekecewaan saat dia berkata, "Kemampuan Go Mu cukup bagus untuk membuatmu menjadi pemain peringkat 9 yang kuat di benua botol harta karun timur. Meskipun ini hanya setara dengan pemain peringkat 9 biasa di benua ilahi Middle Earth, itu sudah merupakan peringkat yang cukup baik. Jika kamu mempelajari beberapa gerakan lagi dan mempelajari beberapa buku panduan Go lagi, kamu bahkan mungkin dapat membuat nama untuk dirimu sendiri di dunia Go benua ilahi Middle Earth, tempat yang dipenuhi dengan banyak sekali Grandmaster. Kamu tidak akan bermain bahkan jika aku memulai dengan handicap 3 gerakan." Lu Baixiang ragu sejenak sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Cui, apakah kemampuan Go Mu dapat masuk dalam peringkat 10 besar di dunia agung?" Cui Dongshan memutar matanya dan menjawab, "Go hanyalah dao kecil, jadi apa pentingnya bahkan jika aku termasuk dalam 10 besar? Beberapa kultivator tingkat 5 atas dari sekolah naturalis dan sekolah peramal sangat terampil dalam Go. Tapi memangnya kenapa? Bukankah mereka masih dipukuli habis-habisan oleh kultivator lain yang berada di basis kultivasi yang sama?"
Ada tatapan penuh semangat di mata Lu Baixiang saat dia bertanya, "Beranikah aku bertanya, Tuan Cui, seberapa besar perbedaan keterampilan antara Anda dan penguasa kota White Emperor City?" Cui Dongshan merenung sejenak sebelum menjawab, "Ada Malay yang bermain hitam di antara kita." Lu Baixiang perlahan-lahan menjadi tenang, dan dia tersenyum dan bertanya, "Jika kamu kalah dariku saat bermain dengan handicap 3 langkah, lalu apa konsekuensinya?" Cui Dongshan menunjuk ke buku panduan Go awan warna-warni dan menjawab, "Kalau begitu aku akan memakan buku ini." Lu Baixiang hanya menganggapnya sebagai lelucon. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Lalu seberapa besar perbedaan keterampilan antara kamu dan guru kerajaan Cui Chen dari Kekaisaran Li Agung?" Cui Dongshan melirik Lu Baixiang dan tidak mengatakan apapun. "Maaf karena tidak sopan," kata Lu Baixiang meminta maaf. Cui Dongshan berdiri dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu setelah kalah dalam 2 permainan?" Lu Baixiang juga berdiri, dan dia menjawab dengan tulus, "Aku belajar banyak, dan aku merasakan kejayaan meskipun aku kalah." Cui Dongshan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi meremehkan, "Apakah kamu berhak mengucapkan kalimat terakhir itu?" Melihat Cui Dongshan yang pergi, Lu Baixiang duduk kembali dan mulai meninjau permainan itu sendiri. Saat berjalan melewati koridor, Cui Dongshan bergumam pada dirinya sendiri, "Wei Xian adalah orang yang cukup berbahaya." Namun, ia langsung tertawa mengejek diri sendiri dan menambahkan, "Meski begitu, apa pentingnya ini?" Ia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan mengetuk pintu Sui Youbian, sambil bertanya, "Kakak Sui, apakah kau di dalam? Aku sudah selesai belajar Go dari Lu Baixiang, jadi mengapa aku tidak belajar teknik pedang darimu juga?" Sui Youbian tidak membukakan pintu untuk Cui Dongshan. Bahkan ketika Cui Dongshan mengatakan kepadanya bahwa dia dapat meningkatkan teknik pedang, niat pedang, dan bahkan mungkin dao pedangnya secara signifikan, yang memungkinkannya untuk mendapatkan bilet pedang abadi secara gratis, Sui Youbian tetap teguh dan menolak untuk membuka pintu. Cui Dongshan berdiri di luar kamarnya dan mengusap dagunya. Setelah merenung sejenak, dia mengubah taktiknya dan bertanya kepada Sui Youbian apakah dia ingin belajar tentang perilaku para dewa pedang sejati di dunia agung. Sui Youbian tetap acuh tak acuh, dan dia menggunakan platform pembantai naga kecil untuk mempertajam Deep Infatuation di kamarnya. Dia telah membeli sepotong platform pembantai naga ini dari Chen Ping'an, dan itu hanya setebal tangannya. Platform pembantai naga ini dapat dianggap sebagai sisa dari apa yang disebut makanan pertama dan ke-15. Meskipun Deep Infatuation adalah harta abadi yang dibuat oleh seorang kultivator sejak awal, dan kualitasnya dapat ditingkatkan lebih jauh, itu bukanlah pedang terbang terikat yang dipelihara oleh seorang kultivator pedang. Dengan kata lain, itu masih benda mati. Jadi, Sui Youbian tidak dapat melemparkan platform pembantai naga miliknya ke Deep Infatuation dan membiarkan pedang itu melakukan tugasnya sendiri seperti bagaimana Chen Ping'an dapat melemparkan platform pembantai naga miliknya ke pertama dan ke-15. Sui Youbian perlu menghabiskan waktu dan upaya untuk meredam Deep Infatuation. Percikan cemerlang dan mistis dari berbagai warna terbang di udara saat Sui Youbian mengasah bilahnya. Dia menyadari bahwa platform pembantai naga dianggap sebagai batu asah pedang paling berharga di dunia, tetapi dia tidak tahu mengapa demikian. Meskipun demikian, Sui Youbian tetap menuai manfaat besar melalui proses penggunaan platform pembantai naga miliknya untuk mengasah Deep Infatuation. Seperti awan yang berkumpul dan menyebar, gumpalan ki pedang yang halus dan indah berkilauan dan membentuk beberapa pola lincah yang dengan cepat muncul dan menghilang pada bilah pedangnya. Deep Infatuation terpancar dengan intensitas. Seolah-olah dia tidak mengasah Deep Infatuation sendirian. Seolah-olah dia juga sedang melunakkan hati pedangnya sendiri, yang sudah cerah dan murni sejak awal. Cui Dongshan merasa situasi ini sedikit aneh. Ia telah bertemu dengan puluhan bahkan ratusan orang yang sangat menggemari pedang seperti Sui Youbian, dan ia tahu bahwa pikiran orang-orang ini sebenarnya sangat sederhana. Jika dikatakan dengan cara yang positif, pola pikir mereka dapat digambarkan sebagai tulus. Jika dikatakan dengan cara yang negatif, dapat dikatakan keras kepala. Bagaimanapun, itu adalah pola pikir yang hanya berfokus pada mengejar dao pedang. Namun, mengamati bagaimana Sui Youbian memelihara ki pedangnya setiap hari, jelas bahwa pengejarannya yang sebenarnya adalah niat pedang, sesuatu yang sangat berbeda dari pengejaran para ahli pedang. Jelas bahwa Sui Youbian bermaksud untuk beralih jalur, beralih dari seorang seniman bela diri menjadi seorang pemurni ki. Ia bertekad untuk menjadi seorang pendekar pedang kelas atas di dunia agung. Selain itu, ia adalah seorang wanita naif yang merasa dunia berputar di sekelilingnya. Dengan mempertimbangkan semua hal ini, ia seharusnya tidak ragu-ragu seperti sekarang. Cui Dongshan sempat kehabisan ide mengenai bagaimana menghadapi Sui Youbian setelah ditolak masuk ke kamarnya. Kalau saja Shi yang melakukannya, dia pasti sudah menendang pintu hingga terbuka dan menghukumnya dengan tamparan keras di wajahnya. Namun, ada Chen Ping'an yang mendukung Sui Youbian, jadi Cui Dongshan tidak punya pilihan selain menahan diri.
Karena tidak dapat menggunakan teknik pendidikannya yang hebat, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Kenyataannya, Cui Dongshan bisa saja mengungkapkan sesuatu yang pasti akan menggoda Sui Youbian. Namun, dia tidak mau menghabiskan semua kartu trufnya secepat itu. Setelah kembali ke kamarnya dan menutup pintu, Cui Dongshan menghentakkan kakinya dengan paksa dan memanggil penguasa gunung setempat. Penguasa gunung itu adalah seorang wanita rupawan yang mengenakan pakaian yang berani dan semarak, sungguh pemandangan yang langka. Cui Dongshan berdiri di samping tempat tidurnya sebelum bersandar dan berbaring di tempat tidur. Dia kemudian melepaskan sepatu botnya, dan dia memerintahkan penguasa gunung berpangkat rendah itu untuk memijat kakinya. Wanita rupawan itu dengan patuh berjongkok di samping kakinya dan memijatnya dengan lembut. Langit dingin dan bumi membeku, 4 musim berganti silih berganti, kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, begitulah siklus alami kehidupan. Mereka yang menelan Ki selamat, dan ini adalah salah satu asal-muasal para pemurni Ki. Ini berkaitan dengan fondasi sejati Dao besar. Orang bijak pernah berkata bahwa mereka yang memakan daging memiliki keberanian dan kejantanan, mereka yang memakan biji-bijian memiliki kebijaksanaan dan kelicikan, mereka yang mencerna Ki memperoleh umur dewa, dan mereka yang tidak memakan apapun memperoleh keilahian sebelum kematian. 3 poin pertama sangat mudah dipahami, tetapi poin terakhir cukup halus dan sulit dipahami. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Dao tidak dapat diungkapkan, dan juga karena implikasi di balik poin ini terlalu tabu. Hal ini berkaitan dengan jalan buntu yang dihadapi oleh seniman bela diri murni, dan juga berkaitan dengan keinginan orang bijak untuk mencegah mereka di generasi mendatang menelusuri akar Dao para dewa dan dewi. Namun, Cui Dongshan menyadari 3 tingkatan minor yang termasuk dalam tingkatan ke-10 seni bela diri. Ada tingkat Ki yang berkembang, tingkat penyederhanaan, dan tingkat keilahian. Song Changjing dari Kekaisaran Li Agung kemungkinan besar masih berada di tingkat Ki yang berkembang, tetapi Li Er, yang telah maju ke tingkat akhir setelah Song Changjing, telah maju ke tingkat penyederhanaan. Cui Dongshan tercengang ketika pertama kali mendengar berita ini. Sebenarnya, Cui Dongshan begitu terkejut hingga ia berlari menghajar Yu Lehu, pemuda yang selama ini berkeliaran tanpa tujuan bersama Pangeran Gao Xuan dari negara Sui besar. Yu Lehu yang babak belur dan terluka tidak berani melawan, dan kemungkinan besar ia masih bingung mengapa Cui Dongshan tiba-tiba menghukumnya. Ia bahkan lebih bingung dengan apa yang dikatakan Cui Dongshan sesudahnya, kau mungkin akan memegang tisu toilet di tanganmu nanti, tetapi berhati-hatilah karena mungkin tidak ada toilet untuk kau buang air besar. Cui Dongshan merasa khawatir dengan antek kecilnya. Kekaisaran dan negara yang berbeda akan memiliki tingkat keberuntungan bela diri yang berbeda-beda, jadi bukankah benua yang berbeda juga akan memiliki tingkat keberuntungan bela diri yang berbeda-beda? Benua Botol Harta Karun Timur adalah benua terkecil di dunia agung, tetapi Song Changjing telah mencapai tingkat akhir seni bela diri di usia yang begitu muda. Tak lama kemudian, Li Er telah berkelana ke benua bulu lengkap dan secara mengejutkan menyalip Song Changjing, maju ke tingkat penyederhanaan dari tingkat ke-10 ilmu bela diri. Terlebih lagi, masih ada lelaki tua itu. Dikatakan bahwa temperamennya telah berubah drastis, dan dia sekarang telah menjadi seorang kultivator yang riang dan menyendiri di bangunan bambu di gunung tertindas. Jadi, jika bukan karena Zheng Dafeng yang mengalami kemalangan besar di kota naga tua dan berubah dari seseorang yang berpotensi mencapai tingkat akhir menjadi orang cacat yang tidak berguna, maka sangat mungkin jalan buntu yang dihadapi oleh seniman bela diri murni di benua Botol Harta Karun Timur tidak akan menjadi tingkat ke-10 lagi. Sebaliknya, itu akan langsung jatuh ke tingkat ke-9. Tentu saja, ada juga Chen Ping'an yang harus dipertimbangkan sekarang, dan ada juga 4 bawahannya yang telah meninggalkan tanah terberkati bunga teratai dan tiba-tiba muncul di benua Botol Harta Karun Timur. Sebagai 2 pelayan Cui Dongshan, tidak bisakah Yu Lehu dan Shi Shi memperhatikan dan bergegas ke toilet yang disediakan untuk seniman bela diri tingkat ke-10? Jika tidak, mereka tidak akan punya tempat untuk buang air di masa depan. Yu Lehu adalah sisa-sisa kejahatan dari klan Lehu. Bagaimanapun, dia adalah putra mahkota Kekaisaran Lehu yang hancur, jadi wajar saja jika dia dipandang seperti itu. Basis kultivasi seni bela dirinya terus menanjak, dan titik paling kritisnya adalah langkah kakinya yang relatif kokoh dan stabil. Selain memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa, ini juga sebagian besar berkat ayahnya, Kaisar Kekaisaran Lehu, yang menjadi gila dan mentransfer setengah dari kekayaan seni bela diri Kekaisaran kepada putranya. Di mata orang bijak, bukankah seniman bela diri murni hanyalah bongkahan batu di dalam lubang pembuangan? Bukankah mereka keras, berbau busuk, dan menyedihkan? Cui Dongshan merasa sangat cemas dan kesal. Ada terlalu banyak orang idiot di dunia ini, dan orang-orang idiot ini sama sekali tidak memahami pandangan ke depan dan kekhawatirannya. Dulu, hanya anak-anak kecil yang menyebalkan seperti Xie Xie dan Yu Lehu. Dan sekarang, ada juga 4 bawahan ini yang mengikuti Chen Ping'an. Cui Dongshan berbaring di tempat tidurnya dan meletakkan tangannya di dahinya.
Dia sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, jadi dia langsung mengirim penguasa gunung yang rupawan dari kota kabupaten itu terbang dengan satu tendangan. Penguasa gunung itu menabrak dinding. Tentu saja, terlepas dari seberapa rendah pangkat keilahiannya, dia tetaplah seorang dewi yang menikmati persembahan dupa dari dunia fana, jadi dia mampu menghindari membuat suara saat dia jatuh. Dia buru-buru berdiri kembali, dan dia gemetar ketakutan saat dia berkata, "Tolong tenanglah, Yang Mulia Abadi. Hamba yang rendah hati ini meminta maaf karena telah bersikap begitu bodoh." Belum lama ini, Dewa Abadi yang terhormat dari negeri asing dan dengan latar belakang misterius ini telah mengunjungi kuil orang bijak bela diri di kota kabupaten dan langsung menyeretnya keluar dari kediaman bawah tanahnya yang sederhana. Setelah melakukan ini, dia kemudian menjentikan lengan bajunya dan menarik orang bijak bela diri itu keluar dari patung emasnya. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan dan memahami situasinya, dia segera menyelesaikan permusuhan yang mendalam antara kedua pihak yang bersangkutan. Berkat bantuan Dewa Abadi yang terhormat ini, patung emas dari dua dewa di kuil ilmiah dan kuil orang bijak bela diri telah mendapatkan kembali kemurniannya. Namun, reaksi pihak lain bahkan lebih tidak dapat dipahami dari ini. Klan murid abadi muda itu berseri-seri dengan gembira, seolah-olah mereka telah memperoleh semacam manfaat besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa penguasa gunung takut pada Dewa Abadi yang terhormat ini. Seorang penyulingki muda dari pegunungan hampir menjungkir balikan kota kabupaten, namun menurut perkiraannya, Dewa Abadi yang terhormat dari negeri asing ini setidaknya adalah Dewa Bumi yang kuat. Dia jelas tidak bisa memprovokasinya. Kedua dewa dari kuil ilmiah dan kuil orang bijak bela diri sama-sama orang yang sangat berani dan keras kepala saat masih hidup, namun mereka berdua menyetujui permintaannya dan bersedia bertindak sebagai dewa pintu baginya. Mereka akan berdiri di luar penginapan sepanjang malam untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Sementara itu, dia hanyalah seorang penguasa gunung yang menyedihkan yang memakan sisa-sisa makanan mereka. Bagaimana dia berani menentang Dewa Abadi yang terhormat ini? Cui Dongshan berjalan mendekat dan duduk di depan meja. Ada setumpuk buku yang dibelinya dengan santai selama perjalanan, sebagian besar adalah karya terkenal dari sastrawan terkenal di negara Phoenix Biru. Cui Dongshan secara acak memilih sebuah buku untuk dibaca. Namun, dia langsung menguap setelah membaca beberapa halaman saja. Dia melambaikan tangan pada wanita cantik itu dan memberi perintah, "Kemarilah dan bantu aku membalik halaman." Sang penguasa gunung bergegas menghampiri untuk membalik halaman buku itu untuk pemuda tampan itu. Ini memerlukan beberapa keterampilan, dan dia harus memperhatikan tatapannya dengan saksama. Jika tidak, dia pasti akan menyinggung sang pemuda abadi yang terhormat itu jika dia membalik halaman terlalu cepat atau terlalu lambat. Cui Dongshan membaca beberapa halaman lagi sebelum melambaikan tangannya dan berkata dengan nada meremehkan, "Baiklah, kau bebas pergi sekarang. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan di sini." Penguasa gunung tidak berani menunjukkan kebahagiaan dan kelegaannya. Ia baru saja hendak pergi, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, dan ia mempertimbangkan apakah ia harus memberitahu Dewa Muda yang terhormat tentang hal ini. Pada akhirnya, ia menggertakkan giginya dan menceritakan apa yang telah disaksikannya sebelumnya kepada Cui Dongshan. Ini berkaitan dengan perjalanan singkat Chen Ping'an dari penginapan ke kuil orang bijak bela diri. Setelah meninggalkan kuil, ia kemudian memasuki gang terpencil dan memanggil wanita cantik dari jimat kertas kuning. Bagaimanapun, wanita yang rupawan itu adalah penguasa gunung, jadi seolah-olah ia bersembunyi di antara alam ketika ia tetap berada di bawah tanah. Bahkan para kultivator di 5 tingkat tengah akan merasa sangat sulit untuk mendeteksi kehadirannya. Tentu saja, itu adalah cerita yang berbeda bagi para dewa bumi. Setelah mendengarkan perkataan penguasa gunung, Cui Dongshan tersenyum dan berkata bahwa dia telah memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, dia segera menjentikan lengan bajunya dan hampir menghancurkan jiwanya. Dia menghentikan dirinya sendiri pada saat terakhir, dan dia bahkan membantunya menstabilkan kembali tubuh dewanya setelah itu. Penguasa gunung hanya kehilangan 7 atau 8 ons saripati dupa, atau sudah waktunya bagi kota kabupaten untuk mencari penguasa gunung baru. Meski begitu, ia masih membutuhkan waktu hampir 60 tahun untuk mengumpulkan kembali saripati dupa sebanyak ini dari dunia fana. Ia tercengang dan ketakutan, dan hatinya juga berdarah karena kehilangan yang menghancurkan ini. Namun, ia tetap tidak berani menunjukkan sedikit pun kemarahan. Sebaliknya, ia berlutut dan memohon belas kasihan, sambil terisak, "Maafkan aku, Dewa Abadi yang terhormat." Cui Dongshan merenung sejenak sebelum tersenyum lebar dan menjawab, "Kau telah memberikan kontribusi yang sangat besar, jadi aku harus memberimu hadiah dan mempromosikanmu ke posisi Dewa Gunung atau Dewa Sungai formal di negara Azur Phoenix. Mengenai diam-diam mengamati tuanku tanpa izin, ini seharusnya hukuman mati. Kontribusi adalah kontribusi, dan kejahatan adalah kejahatan. Kita harus jelas tentang ini, dan kontribusi tidak boleh membatalkan kejahatan. Kau seharusnya mati saat itu, dan kau tidak dapat dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi bahkan jika aku ingin membantumu."
Adapun situasi saat ini, pulang saja dan tunggu keberuntungan menimpamu. Cui Dongshan tidak mengungkapkan alasan mengapa dia akhirnya mengampuni dia. Penguasa gunung kembali ke bawah tanah dengan ekspresi senang. Keadaan tak terduga di negara pakaian berwarna-warni itu tidak lain adalah salah satu dari banyak bidak catur yang telah ia tempatkan di papan catur Go bertahun-tahun yang lalu. Lebih tepatnya, itu adalah salah satu dari banyak bidak catur yang telah mereka tempatkan. Kultivator tua bejat yang suka mengumpulkan hantu wanita cantik itu tidak bisa dianggap sebagai bidak catur yang sangat penting. Cui Dongshan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuknya di masa lalu. Namun, di antara surat-surat rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang dikirim kembali oleh mata-mata yang telah membanjiri ibu kota Kekaisaran Li besar seperti kepingan salju, Cui Dongshan sedikit lebih memperhatikan satu surat tertentu. Rahasia ini sangat singkat, hanya dengan sekitar 20 karakter untuk menjelaskan situasi secara kasar. Sangat mungkin bahwa mata-mata yang telah menulis surat ini juga tidak menganggap masalah itu penting. Jika ini terjadi di masa lalu, masalah seperti ini, yang oleh guru Kekaisaran Li besar dianggap sebagai masalah yang sepele dan menghibur untuk menghabiskan waktu, akan mengalami nasib yang mirip dengan tumpukan surat rahasia di ruang rahasia Kekaisaran Li besar. Mereka akan disegel dan diabaikan selama bertahun-tahun. Setelah melakukan beberapa penyelidikan karena bosan, dan karena ia memiliki banyak rahasia dari benua Vial berharga timur, Cui Chen berani mengatakan bahwa ia memahami latar belakang hantu kerangka yang cantik itu bahkan lebih baik daripada gurunya sebelumnya. Mengumpulkan frasa ke kiri dan ke kanan, begitulah tindakan sastrawan tua, mengikuti petunjuk untuk mengungkap kebenaran, begitulah tindakan naturalis. Guru kerajaan Cui Chen sangat terampil dalam kedua bidang ini. Cui Dongshan berdiri dan meninggalkan kamarnya, berjalan menyusuri koridor sebelum berhenti dan mengetuk pintu Chen Ping'an. Chen Ping'an membuka pintu dan bertanya, "Ada masalah?" Cui Dongshan mengangguk dengan penuh semangat dan menjawab, "Saya punya masalah yang sangat penting untuk didiskusikan dengan Anda, Guru." Chen Ping'an meliriknya, dan Cui Dongshan tersenyum tipis sambil melanjutkan, "Namun, tergantung pada keberuntungan Anda apakah ini berhasil atau tidak." Chen Ping'an hendak menutup pintu, tetapi Cui Dongshan bereaksi sangat cepat dan buru-buru mengulurkan kedua tangannya, memaksa pintu kayu itu tetap terbuka. "Tolong izinkan saya menjelaskannya dengan perlahan, Tuan," pintanya dengan nada kesal. "Jika semuanya seperti dugaan saya, tetapi Anda tidak mau mendengarkan saya, maka Anda akan menyia-nyiakan harta yang sangat besar. Bahkan, 2 harta berharga akan terbuang sia-sia sekaligus, dan Anda akan dengan sia-sia menyia-nyiakan kesempatan besar yang seharusnya Anda terima. Saya janji, saya sama sekali tidak berbohong." Cui Dongshan mengira bahwa Chen Ping'an pasti akan menutup pintu untuknya, yang berarti bahwa ia harus mencari kesempatan lain di masa mendatang. Namun, tanpa diduga, Chen Ping'an benar-benar membuka pintu dan membiarkannya masuk. Cui Dongshan masuk dan menutup pintu di belakangnya. Ia menyeringai saat duduk, dan menuangkan secangkir teh untuk Chen Ping'an dan dirinya sendiri. Dia kemudian membuat batasan, memanggil pedang terbang yang telah dimenangkannya dari seorang kultivator pedang dari benua ilahi Middle Earth dalam sebuah pertaruhan. Kilatan cahaya keemasan dengan cepat terbang berputar-putar tepat di atas tanah sebelum kembali ke dahi Cui Dongshan. Cahaya keemasan di lantai tidak menyebar, dan seolah-olah seseorang telah menggunakan bubuk emas untuk menggambar sumur emas di lantai. Cui Dongshan tersenyum dan menjelaskan, "Penguasa gunung wanita di sini cukup berani dan kurang ajar, dan dia benar-benar berani membuntuti Anda selama perjalanan Anda ke kuil orang bijak bela diri. Dia menyaksikan beberapa hal yang seharusnya tidak dia saksikan, dan bahkan lebih buruk dari itu, dia benar-benar berani meminta hadiah kepadaku setelahnya. Apakah dia tidak mengerti konsep penghormatan terhadap surga, bumi, penguasa, orang tua, dan guru? Jadi Anda membunuhnya?" tanya Chen Ping'an. Cui Dongshan terkekeh dan menjawab, "Wah, tentu saja tidak. Saya hanya menjelaskan beberapa alasan dan prinsip kepadanya dengan tenang dan ramah, mengatakan kepadanya untuk tidak membuat kesalahan yang sama lagi di masa mendatang. Penguasa gunung itu juga orang yang pengertian, dan cukup jelas bahwa dia menerima kata-kataku dengan sepenuh hati. Karena itu, saya memberkatinya dengan sejumlah keberuntungan dan pada dasarnya membentuk ikatan karma yang kecil namun positif di antara kami." Chen Ping'an tidak membuang waktu untuk mengungkap omong kosongnya. "Jika kau tidak perlu datang ke sini untuk mencariku, aku rasa nama penguasa gunung wanita ini sudah terhapus dari catatan silsilah bangsa Azur Phoenix." Cui Dongshan tersenyum malu dan menjawab, "Anda memiliki kesan yang sangat salah tentang saya, Guru. Terlepas dari waktu atau masalah, murid Anda selalu memperlakukan orang lain dengan baik dan hormat sekarang." Chen Ping'an minum seteguk teh dan berkata, "Baiklah, baiklah. Ngomong-ngomong, karena Anda di sini, mari kita bahas hal-hal yang pantas." Cui Dongshan juga minum teh untuk membasahi tenggorokannya sebelum menimbang setiap kata dan berkata dengan hati-hati mengenai tubuh abadi yang tampaknya tidak berguna itu. "Jika Anda beruntung, mungkin Anda dapat melakukan sesuatu yang akan menyenangkan semua orang."
Chen Ping'an membelalakan matanya karena terkejut dan berseru, "Cui Dongshan, apakah Anda sudah gila? Belum lagi apakah hantu perempuan itu memiliki tulang yang cukup kuat menurut standar naturalis, itu tidak akan membuat perbedaan bahkan jika Anda mengabaikan hal-hal penting ini dan fokus pada aspek yang lebih sepele sebagai gantinya. Tidak peduli bagaimana Anda mengirisnya, Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa dia adalah hantu perempuan. Seorang wanita, dan tubuh abadi ini adalah avatar jiwa yang Du Mao." Cui Dongshan memutar cangkir teh di tangannya dengan lembut, dengan ekspresi tenang dan kalem saat dia menatap Chen Ping'an dan bertanya, "Mengapa kamu mengkhawatirkan hal-hal ini? Bahkan jika seseorang perlu mengkhawatirkannya, seharusnya hantu itu sendiri, bukan? Apakah kamu perlu mengkhawatirkannya?" Chen Ping'an terkejut mendengar ini, namun dia mengangguk dan berkata, "Itu masuk akal. Kau tidak akan mengatakan, tetapi..." Cui Dongshan bertanya sambil terkekeh. Dengan satu pikiran, Chen Ping'an memanggil jimat kertas kuning yang terbuat dari bahan khusus dan membuatnya terwujud di atas meja. Jimat itu berkibar sedikit, dan Chen Ping'an menggunakan teknik membuka pintu yang relatif normal milik cabang jimat, melepaskan Shiro dari jimat yang merupakan rumah sekaligus kandangnya. Shiro terwujud di atas meja, dengan pakaiannya yang berwarna-warni menutupi permukaannya. Cui Dongshan menatapnya. Shiro menunduk, hanya untuk melihat seorang anak laki-laki muda yang tampan dengan tanda lahir di glabelanya. Meskipun dia tidak berbicara, sangat jelas bahwa matanya menanyakan pertanyaan sederhana kepadanya, "Apakah kau ingin mati?" Shiro tidak tahu tentang latar belakang orang ini, dan dia bahkan tidak dapat menentukan tingkat basis kultivasinya. Meski begitu, rasa takut naluriah masih membuncah di hatinya. Dia segera melayang ke tanah dan berbalik, tidak berani menghadapi pemuda tampan itu lagi. Dia malah menghadapi Chen Ping'an, tetapi dia masih merasa seolah-olah ada tatapan tajam yang menusuk punggungnya. Shiro menundukkan pandangannya, dan ia menunjukkan ekspresi yang relatif tulus dan lembut dalam sebuah pertunjukan yang langka. Ia kemudian berkata kepada Chen Ping'an, pelayan yang rendah hati ini memberikan penghormatannya kepada Tuan. Cui Dongshan berdiri, tersenyum sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan penuh semangat. Chen Ping'an mengangguk kepadanya, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Chen Ping'an berdebat panjang dengan dirinya sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Cui Dongshan dan Shiro masuk ke kamarnya. Sama seperti sebelumnya, Cui Dongshan menggunakan pedang terbang emasnya untuk menggambar lingkaran besar di sekeliling mereka, menghalangi dunia luar. Chen Ping'an sangat penasaran, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Cui Dongshan kemampuan mistis macam apa ini. Cui Dongshan tersenyum dan menjawab bahwa ini adalah kemampuan mistis kuno di mana seseorang akan menggambar perimeter dan membentuk penjara. Kemampuan ini dapat digunakan untuk melindungi mereka yang berada di dalam perimeter, dan juga dapat digunakan untuk memenjarakan orang, mencegah orang yang menjadi sasaran meninggalkan area tersebut. Generasi selanjutnya telah menyempurnakan kemampuan ini dan secara bertahap mengubahnya menjadi beberapa lusin jenis teknik abadi. Namun, sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari jalan yang benar dan hampir tidak layak disebut. Setelah duduk, Cui Dongshan dipenuhi dengan antusiasme saat dia berbicara tentang Shiro, memujinya atas bakat dan kedekatannya yang mengesankan. Dia mengatakan bahwa selain menggunakan 2 kantong koin tembaga saripati emas untuk membuka pintu menuju tubuh abadi, semua hal lainnya berjalan relatif lancar. Berkat tekadnya yang luar biasa dan keberuntungannya yang besar, Shiro benar-benar berhasil mengubah tubuh emas berkilauan dari kultivator tingkat Ascension menjadi tanah yang diberkati untuk menampung jiwanya. Meskipun masih ada ketegangan antara tubuh abadi Du Mao dan jiwa Shiro, hanya masalah waktu sebelum masalah ini perlahan-lahan terselesaikan. Semuanya berjalan dengan baik, dan tidak ada lagi masalah besar. Setelah mengungkapkan kabar baik yang besar ini, Cui Dongshan mulai mengupas secara rinci hal-hal spesifik, dengan mengatakan, membuka pintu dan merebut kendali tubuh abadi hanyalah langkah pertama. Shiro memiliki bakat yang unik, jadi jika seseorang telah mengenali bakatnya lebih awal dan bersedia menginvestasikan sejumlah besar sumber daya padanya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi dewa formal kelas 1 dari salah satu dari 5 gunung di benua Vial berharga timur. Shiro berhasil mendapatkan kesempatan besar yang ditakdirkan ini karena bakatnya yang mengesankan, tetapi ini tidak berarti bahwa dia memiliki bakat yang sama mengesankannya dalam hal kultivasi. Faktanya, dia gagal meningkatkan kultivasinya secara signifikan setelah hidup sebagai hantu pengembara selama beberapa ratus tahun. Dia gagal menjadi raja hantu atau semacamnya, dan selain waktunya melayani gurunya sebelumnya, cukup jelas bahwa bakat kultivasinya tidak dapat dianggap luar biasa. Dengan kata lain, rintangan yang ada di hadapan Shiro relatif merepotkan. Dia tidak akan mampu mengatasi batasan tubuh emas berkilau ini, yang berarti akan sangat sulit baginya untuk melangkah maju dan meraih kendali dan kebebasan sejati. Chen Ping'an mengambil sebotol anggur osmanthus, dan Cui Dongshan menerimanya, memiringkan kepalanya ke belakang dan meneguknya dengan lahap. Dia menyeka mulutnya hingga bersih dan melanjutkan,
Untungnya, dia berhasil memasuki tubuh inang yang cemerlang ini yang pada dasarnya seperti gunung emas. Bahkan jika dia adalah hantu kecil yang menyedihkan yang hanya dapat membawa sedikit emas setiap kali, dia akhirnya akan menjadi hantu yang sangat kaya setelah bertahan selama puluhan tahun atau ratusan tahun. Setelah itu, dia hanya perlu menggunakan teknik paling dasar untuk terus maju. Dia tidak akan menghadapi tantangan besar dalam hal kultivasi, dan inilah yang membuat tubuh abadi begitu berharga dan didambakan. Dia bisa maju terus sampai ke 5 tingkat atas tanpa perlu membentuk inti emas, tanpa perlu memelihara jiwa yang baru lahir, dan tanpa perlu memperhatikan iblis dalam dirinya. Siapa yang tidak akan iri dengan ini? Cui Dongshan terkekeh dan menambahkan, tentu saja, Anda tentu tidak akan merasa iri dengan hal ini mengingat betapa kuatnya mental Anda. Sedangkan saya, murid Anda, tidak perlu merasa iri karena saya sudah memiliki harta yang sama. Bagaimanapun, saya masih kalah dari Anda dalam hal ini, Guru. Tidak peduli berapa banyak koin tembaga esensi emas yang dibutuhkan untuk kultivasi Shiro, saya akan selalu menyimpan 6 koin dalam kepemilikan saya. Anda tidak perlu berpikir untuk mencoba mendapatkan koin-koin ini dari saya, Chen Ping'an memberitahu muridnya. Cui Dongshan memasang ekspresi serius dan menjawab, merupakan kehormatan besar bagi keempat semut dari tanah terberkati bunga teratai untuk memiliki guru yang begitu hormat dan baik hati. Ini benar-benar berkah yang telah mereka peroleh selama banyak kehidupan. Namun, jika mereka tidak mengerti bagaimana menghargai berkah ini, maka mereka benar-benar pantas dihukum oleh petir ilahi. Tenanglah, Guru. Murid Anda mampu menggunakan beberapa kemampuan yang berkaitan dengan teknik 5 petir sejati Gunung Longhu. Bahkan, saya mungkin memiliki penguasaan yang lebih besar atas kemampuan ini daripada beberapa pendeta tahu biasa dari kediaman Guru Surgawi. Guru, Anda hanya perlu memberi saya teriakan, dan saya dapat bertindak atas nama surga dan menghukum semut-semut itu kapan saja. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya masih berharap kita dapat mempertahankan hubungan baik dengan keempat orang itu bahkan jika kita akhirnya berpisah. Guru, mengapa Anda tidak bertanya kepada saya tentang bagaimana Anda dapat mengendalikan Shiro dengan kuat setelah 60 tahun? Cui Dongshan bertanya dengan suara pelan. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, apakah kau tidak akan memberitahuku jika aku tidak bertanya? Dalam hal melakukan transaksi dan merancang skema, aku mengakui bahwa aku jauh lebih rendah darimu. Namun, aku percaya padamu, dan aku lebih percaya bahwa kau tidak akan bertindak diam-diam di luar jalur dao besar. Jika tidak, aku akan terlalu meremehkanmu. Cui Dongshan hampir meneteskan air mata, dan dia berseru, siapa yang mengira bahwa aku telah menjadi orang yang begitu perhatian di benak tuanku? Karena kamu bersedia mempercayaiku, bagaimana mungkin aku tidak melayanimu dengan kesetiaan yang paling tinggi, bahkan jika itu berarti harus berjuang menuju kematian. Chen Ping'an melirik Shiro, si hantu kerangka cantik yang akan melakukan perjalanan keliling dunia di dalam tubuh abadi Du Mao. Apakah kamu menyesali ini? Tanyanya. Shiro tersenyum dan menjawab, Guru, Anda mungkin tidak mengerti banyaknya penderitaan yang harus dihadapi oleh para makhluk yin. Kami mendengar guntur musim semi, kami mendengar bunyi lonceng saat fajar, kami mendengar tabuhan genderang saat senja, kami merasakan angin astral sejati yang menyapu dunia, kami merasakan hembusan angin musim gugur yang tajam, kami merasakan aura pembunuh di medan perang, kami terpengaruh oleh kuil dan tempat suci para dewa, dan masih banyak lagi. Semua hal ini seperti siksaan bagi para hantu pengembara seperti saya. Selain itu, sangat mudah bagi kami untuk kehilangan sedikit kesadaran terakhir kami dan berubah menjadi hantu jahat yang tidak tahu apa-apa selain pembantaian. Shiro berbicara tanpa lelah, menjelaskan banyak aturan dan rahasia yang berkaitan dengan para makhluk yin di dunia. Chen Ping'an mendengarkan dengan saksama, dan baru setelah itu dia merasa sedikit tidak nyaman saat menghadapi wujud Shiro saat ini. Cui Dongshan tersenyum tipis sepanjang waktu, dan dia juga mendengarkan penjelasan Shiro bersama Chen Ping'an. Dengan Shiro berhasil memasuki tubuh emas berkilau Du Mao dan menguasainya, dapat dikatakan bahwa masalah ini pada dasarnya telah berakhir dengan sukses. Cui Dongshan hanya berkata bahwa mereka perlu beristirahat dan memulihkan diri untuk hari berikutnya. Chen Ping'an mengangguk dan menyetujui permintaannya. Saat ini, mereka tampak seperti sedang mengadakan pesta perayaan di kamar Chen Ping'an. Namun, sebenarnya ketiga orang yang terlibat dalam masalah ini sedang menikmati sebotol anggur osmanthus. Setelah beberapa saat, Cui Dongshan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Chen Ping'an mengantar mereka berdua pergi, dan setelah menutup pintu, anak laki-laki berpakaian putih dan pria tua berambut putih berjalan beriringan di koridor luar. Meskipun wajah Cui Dongshan tampak gembira, Shiro tidak dapat menahan perasaan semakin gelisah dan takut karena alasan yang tidak diketahui. Benar saja, Cui Dongshan segera mencengkeram kepala Du Mao dengan cengkeraman kuat saat tiba di kamarnya, mendorong Shiro ke dinding dan mencaci makinya, kau makhluk yin yang hina yang bahkan lebih rendah dari seekor semut, namun kau benar-benar berani mengatakan begitu banyak omong kosong di depan tuanku. Siapa yang memberimu keberanian?
Tubuh emas berkilau Du Mao berada di tingkat abadi dan tidak lebih lemah dari fisik kuat seniman bela diri tingkat 9, jadi secara logika, tindakan Cui Dongshan seharusnya tidak lebih dari sekadar geli bagi Shiro, terutama karena dia hanyalah seorang abadi bumi. Namun, Cui Dongshan jelas telah menggunakan semacam kemampuan mistis rahasia, dan jiwa Shiro gemetar seolah-olah 5 hembusan angin astral yang kuat mencambuk fondasinya. Wajah tua Shiro berubah kesakitan, dan air mata kesakitan mengalir turun. Cui Dongshan mengangkat tangannya yang lain dan menjentikan dahi Shiro, menyebabkan suara memekakan telinga bergema di jiwanya seolah-olah bel raksasa sedang dipukul tepat di samping telinganya. Dia akhirnya melepaskannya, dan Shiro jatuh ke tanah dengan tubuh yang basah oleh keringat. Cui Dongshan menginjak dahinya, menyebabkan bagian belakang kepalanya terbanting keras ke dinding. Dia kemudian membungkuk untuk menatapnya, mengejek, "Kemampuanmu gagal untuk menandingi kebajikanmu, dan kebajikanmu gagal untuk menandingi posisimu. Kau telah gagal dalam kedua hal ini, jadi apakah kau percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku akan menyeret jiwamu keluar dari tubuh abadi ini dan memaksamu untuk menanggung murka angin yang benar dan hujan yang membersihkan setiap hari? Jika tidak, aku mungkin juga memperlakukan tubuh abadi ini sebagai lentera dan jiwamu sebagai sumbu lilin. Kau mungkin tidak menyadari sesuatu yang tidak beres, tetapi kau akan tiba-tiba mati dengan kejam dalam 60 tahun. Dia bahkan meletakkan beban lebih berat di belakang kakinya, menyebabkan kepala Shiro perlahan-lahan retak di dinding di belakangnya. Tatapannya sedingin es. Apa yang salah? Kau lupa siapa dirimu dan menjadi sombong hanya karena sosis kecil di celanamu itu. Ekspresi Shiro tiba-tiba berubah, dengan ketakutan di matanya berubah menjadi apatis. Meskipun dia menderita rasa sakit dan penghinaan yang luar biasa, dia masih mengangkat kepalanya dan menatap mata Cui Dongshan untuk pertama kalinya. Cui Dongshan merasa ini sangat menarik, dan dia tersenyum tipis dan berkata dengan suara geli, "Kau adalah anggota sisa dari sebuah negara yang hancur 600 tahun yang lalu, dan kau juga anggota sisa dari cabang sisi Taois yang telah dihapus dari dunia. Namun, setelah menderita begitu banyak rasa sakit untuk bertahan hidup sampai hari ini adalah batas kesabaran dan toleransimu? Kau bahkan berani memainkan permainan pergi denganku sekarang?" Jika ditanya tentang Dao, seseorang akan menjawab, penampakan seperti kerangka yang kurus kering, hati seperti abu yang padam. Bagaimana? Apakah aku sudah berhasil mengungkap identitas aslimu sekarang? Mungkin aku harus bertindak sebagai orang yang bertanya tentang Dao dan menggunakan teknik rahasia unik yang diciptakan oleh leluhur peremajaan cabang sampingmu untuk memusnahkan secara menyeluruh titik-titik terakhir yang tersisa dari cabang sampingmu. Ada ketidakpercayaan yang sangat dalam di wajah Shiro saat dia menatap Cui Dongshan, dan ekspresi ketakutan yang tak terkendali akhirnya menyebar di wajahnya. Ini adalah rasa takut yang lebih besar daripada rasa takut akan kematian. Shiro pernah duduk di atas lempengan batu di dalam kuil Dewa Kota di negara pakaian warna-warni, dan dia dengan lembut menyenandungkan sebuah lagu yang oleh Chen Ping'an dikira sebagai balada kuno dari negara itu. Awalnya dia mengira tidak akan ada yang mengetahui rahasia ini lagi, terutama karena rahasia-rahasia ini adalah hal-hal kuno dari ratusan tahun yang lalu yang telah dihancurkan dan dikubur oleh aliansi banyak kekuatan di benua botol berharga timur. Selain itu, bahkan jika seseorang secara kebetulan menemukan bait-bait balada ini yang tersebar di beberapa teks kuno yang rusak, bagaimana mungkin mereka dapat menentukan identitas aslinya hanya dari ini saja? Bagaimana mereka dapat menemukan titik lemah sebenarnya dari hantu yang menyedihkan seperti dia? Cui Dongshan mengulurkan 2 jari, menyebabkan pedang terbang emas melesat keluar dari dahinya dan terbang di sekitar jari-jarinya. Pada akhirnya, pedang terbang itu secara mengejutkan menarik jimat emas yang telah lama hilang di udara. Seolah-olah teratai emas yang bermartabat sedang mekar dari ujung jari-jari Cui Dongshan. Shiro ingin membuka mulutnya dan memohon belas kasihan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat bersuara sekeras apapun dia berusaha. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jari orang itu terus bergerak ke arah dahinya. Shiro memejamkan mata, bibirnya bergerak pelan saat dia menyanyikan lagu balada pembuka dari aliran Tao yang pernah dia ikuti. Dia sudah siap mati, tetapi dia menyadari bahwa Cui Dongshan sudah menarik tangannya saat dia perlahan membuka matanya. Cui Dongshan menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi kasihan. Cui Dongshan menegakkan punggungnya dan mengusap sol sepatunya ke wajah Shiro sebentar. Seolah-olah dia sedang membersihkan sepatunya setelah menginjak genangan lumpur. Dia melirik Shiro yang baru saja lolos dari ambang kematian dan memperingatkan, ini sebaiknya tidak terjadi lagi. Shiro mengangguk pelan sebagai jawaban. Cui Dongshan baru saja melangkah beberapa langkah ke depan, namun tiba-tiba ia berbalik dan menginjak kepala Shiro dengan keras, menyebabkan kepalanya terbenam lebih dari setengah jalan ke dinding. Ekspresinya marah saat ia meraung, aku mengampuni nyawamu, namun kau bahkan tidak akan berterima kasih padaku. Shiro menarik kepalanya keluar dari dinding sebelum berlutut dan diam-diam bersujud 3 kali kepada Cui Dongshan. Cui Dongshan duduk di samping meja dan membentak,
aku tidak akan mengikuti guru sepanjang waktu, jadi ingatlah untuk tidak menyia-nyiakan tubuhmu yang kokoh ini setelah aku pergi. Jika guruku terluka karena kau gagal bertarung dengan kekuatan penuhmu, maka aku akan mengekstraksi setitik benih dao itu dari kedalaman jiwamu terlepas dari seberapa kecil atau parah luka guruku. Aku kemudian akan menanam benih dao ke dalam tubuh seorang biksu Buddha. Shiro perlahan mengangkat kepalanya, dan ada kesedihan dan rasa sakit yang mendalam di wajahnya saat dia menatap Cui Dongshan. Dia tampak seperti makhluk abadi yang halus, tetapi pikirannya dingin, kejam, dan penuh perhitungan. Bagaimana mungkin ada seseorang yang menakutkan sepertimu di dunia ini, gumamnya. Cui Dongshan terkekeh dan berkata, bukan guru yang mengajariku ini. Sebaliknya, aku menguasainya sendiri. Shiro berdiri, dan dia hanya berani berdiri di dekat dinding. Cui Dongshan membanting meja dengan tangannya dan berseru, apa kau tidak akan kembali ke kamarmu sendiri? Apa kau tinggal di sini untuk mencari kematian? Apa kau percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku akan memotong sosis di antara kedua kakimu dan memaksamu untuk memakannya? Shiro yang dirundung duka menundukkan kepalanya dan bergegas keluar dari kamar yang seperti neraka di bumi. Cui Dongshan membuka buku-buku yang ditulis oleh para sastrawan dari bangsa Phoenix Biru, dan semakin banyak dia membaca semakin marah dia. Dia membanting buku-buku itu hingga tertutup dan mengumpat, omong kosong sekali ucapanmu itu. Bicaramu akan menjadi membosankan dan penampilanmu akan menjadi menjijikan jika kau tidak membaca selama 3 hari? Membaca omong kosong ini seperti ada yang mengolesi setumpuk besar kotoran di seluruh wajahku. Bukan hanya itu, tapi itu juga diare sialan. Cui Dongshan tidak bisa tidur, dan ini membuatnya merasa sangat bosan. Jadi, dia diam-diam meninggalkan penginapan dan pergi berkeliling di kota kabupaten. Karena mereka harus tinggal di kota prefektur selama sehari, Chen Ping'an mengajak Pei Qian keluar dari penginapan untuk jalan-jalan dan bermain. Ia membelikan produk lokal khusus dari Azure Phoenix Nation untuknya, layang-layang Sparrowhawk yang cukup mahal dari toko layang-layang lokal. Ketika Chen Ping'an mengeluarkan uangnya untuk membayar layang-layang itu, Pei Qian tidak bisa menahan rasa sakit yang menusuk di hatinya. Ia menarik lengan baju Chen Ping'an dan menunjuk ke tumpukan besar layang-layang kupu-kupu yang relatif murah yang ditumpuk di dalam toko, sambil berkata bahwa layang-layang ini sebenarnya juga cukup bagus. Chen Ping'an menepuk kepalanya dan menjawab bahwa tidak perlu terlalu berhemat dengan koin perak ini. Lagi pula, tuannya akan menganggarkan biaya harian dengan tepat. Sebelum membeli layang-layang Sparrowhawk, Pei Qian sangat menginginkan layang-layang itu tetapi juga merasa sangat sedih dan enggan mengeluarkan begitu banyak uang. Namun, setelah Chen Ping'an membelikan layang-layang itu untuknya, yang ia rasakan hanyalah kegembiraan dan kegembiraan. Dengan sebilah pedang dan golok yang disilangkan di pinggangnya dan layang-layang mahal di tangannya, senyum di wajah Pei Qian begitu lebar hingga hampir mencapai telinganya. Setelah itu, Chen Ping'an membawa Pei Qian ke beberapa tempat wisata terkenal di kota prefektur yang pasti harus dikunjungi wisatawan. Ada jalan kuil Dewa Kota, kuil dengan pagoda dan hutan prasasti, kediaman lama Perdana Menteri sebelumnya, dan sebagainya. Mereka berdua berkeliling dan menikmati pagi yang santai. Siang pun tiba, dan Chen Ping'an membawa Pei Qian ke sebuah restoran kecil untuk makan. Makanannya lezat dan murah, tetapi agak terlalu pedas untuk selera mereka. Dahi Pei Qian dipenuhi keringat, dan bahkan penglihatannya menjadi kabur karena keringat yang menetes ke matanya. Namun, sumpitnya masih bergerak seperti kabur saat dia makan. Ketika 3 hidangan di atas meja hampir habis, Pei Qian yang berkeringat dengan kuat menyeka wajahnya yang kecoklatan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Chen Ping'an telah meletakkan sumpitnya dan menatapnya sambil tersenyum. Pei Qian juga tersenyum sebagai balasan, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Cara makannya memang sangat buruk, jadi dia pasti perlu menahan diri sedikit di masa depan. Kalau tidak, dia mungkin secara tidak sengaja kehilangan muka di depan tuannya ketika mereka berkeliling dunia kultivasi. Setelah kembali ke Taman 100 Bunga, Chen Ping'an membantu Pei Qian menemukan tempat yang relatif besar dan kosong di penginapan abadi tempat dia bisa menerbangkan layang-layang barunya. Chen Ping'an duduk di bangku di paviliun dan memperhatikan gadis kecil kurus itu berlari cepat melintasi area itu dengan layang-layang Sparrowhawk meluncur di belakangnya mengikuti angin. Pikirannya damai dan tenang saat ia menyesap sedikit anggur osmanthus, salah satu dari sedikit pot yang tersisa dalam harta karun minimalisnya. Pei Qian berbalik dan bertanya dengan keras, "Tuan, apakah Anda ingin menerbangkan layang-layang itu juga?" Chen Ping'an menjabat tangannya sebagai tanggapan. Pei Qian terus berlari dengan gembira di sekitar area tersebut. Di Taman 100 Bunga, terdapat banyak sekali bunga yang bersaing satu sama lain demi keindahan dan keunikannya. Ini adalah pemandangan yang sangat indah. Cui Dongshan dan Sui Youbian berjalan menuju paviliun, dan setelah membungkuk dan memberi hormat, Cui Dongshan duduk bersila di bangku panjang, menyandarkan punggungnya ke pilar merah tua. Sui Youbian tidak duduk, dan berkata, "Chen Ping'an, aku berencana untuk meninggalkan tempat ini dan menuju ke sekte tablet giok benua daun payung terlebih dahulu."
Chen Ping'an tidak terkejut, dan mengangguk serta menjawab, hati-hati dalam perjalananmu. Sui Youbian diam-diam menunggu Chen Ping'an untuk mengatakan lebih banyak, namun sepertinya dia sudah selesai berbicara setelah mengucapkan 5 kata ini. Ekspresi Sui Youbian dingin, dan dia tidak meninggalkan paviliun atau mengatakan apapun lagi. Suasana menjadi sangat canggung saat dia menatap Chen Ping'an dalam diam. Chen Ping'an melirik Cui Dongshan, dan Cui Dongshan segera memahami maksud gurunya. Dia menggunakan pedang terbang emasnya untuk menggambar lingkaran besar di sekitar paviliun, memotong area ini dari dunia luar dan mencegah orang lain di dalam atau di luar penginapan abadi menguping pembicaraan mereka. Ini bukanlah dunia kecil yang sebenarnya, jadi Cui Dongshan tidak dapat serta-merta mencegah para dewa bumi mengamati gunung dan sungai melalui telapak tangan mereka. Meski begitu, dia akan dapat mendeteksi siapapun yang mencoba melakukan ini. Pada saat itu, seberapa sulitkah membunuh seorang kultivator Golden Courtier atau Nascentier yang tidak berguna di tempat kecil seperti ini? Mereka sebaiknya tidak meremehkan Cui Dongshan. Baru setelah itu Chen Ping'an berkata, Sui Youbian, izinkan aku mengatakan beberapa kata yang jujur namun kasar. Kau mungkin tidak menyukai apa yang akan kukatakan, tetapi kau harus mendengarkannya sampai selesai. Pertama, aku hanya meminjamkan Deep Infatuation kepadamu, jadi kau harus mengembalikannya kepadaku. Begitu pula dengan Dragon Slaying Platform itu, dan kau harus membayarnya kepadaku. Kedua, kau menjadi seorang kultivator resmi Kekaisaran Li Agung adalah sesuatu yang sudah kita sepakati, jadi kau tidak bisa mengingkari janji ini. Cui Dongshan perlu membantumu memenuhi janji ini sebelum kau pergi. Ketiga, aku akan menyimpan gulungan gambarmu padaku. Namun, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah koin tembaga saripati emas masih akan menghidupkanmu kembali dan memungkinkanmu keluar dari gulungan gambar setelah kau mengubah jalur dari seniman bela diri murni menjadi kultivator pedang. Kau harus berhati-hati saat bepergian ke selatan, dan kau tidak boleh bertindak gegabah. Kau juga harus mengendalikan emosi dan amarahmu setelah kau tiba di sekte Tablet Giok. Sebagai seorang kultivator pedang, berlatih teknik pedang adalah suatu bentuk kultivasi. Namun, kultivasi bukan hanya tentang berlatih pedang. Sui Youbian melirik Chen Ping'an sebelum mengangguk pelan sebagai jawaban. Cui Dongshan menyeka tangannya di sudut matanya dan berpura-pura sedih sambil terisak, ini sangat menyentuh. Jika aku seorang wanita dengan sedikit hati nurani, maka aku pasti tidak akan pergi setelah mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat layang-layang elang yang terbang tinggi di langit di luar paviliun sebelum melanjutkan, orang-orang fana hanya mengatakan bahwa makhluk abadi itu riang dan tidak terkekang, sementara Daoku hanya iri pada pasangan dan tidak iri pada makhluk abadi. Chen Ping'an dan Sui Youbian sama-sama mengabaikan selingan lucu Cui Dongshan. Sui Youbian tetap diam. Apakah kamu sudah menyiapkan sejumlah uang untuk perjalananmu? Tanya Chen Ping'an. Sebenarnya, lupakan saja apa yang kutanyakan, kau pasti belum menyiapkan apapun. Kau dan yang lainnya tidak punya cara untuk menghasilkan uang selama kita bepergian. Bagaimana kalau begini, aku akan menyiapkan 2 kantong uang untukmu, 1 kantong emas dan perak biasa, dan 1 kantong koin kepingan salju. Aku hampir tidak punya koin laser heat yang tersisa untukku, dan aku juga sudah kehabisan koin Grind Rain. Ini berarti kau tidak akan bisa terlalu boros dengan pengeluaranmu saat kau bepergian ke selatan menuju benua daun payung. Sebenarnya, kamu mungkin perlu membuat perencanaan yang matang mengenai rute perjalanan dan kapal antar benua yang akan kamu tumpangi. Kamu juga tidak akan bisa tinggal di kamar-kamar mewah yang mahal. Kalau tidak, kamu mungkin harus berjalan kaki di tengah perjalanan. Pada saat itu, kamu akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar untuk mengalami masalah. Chen Ping'an tiba-tiba berubah pikiran dan berkata, sebenarnya, kamu bisa pergi ke kota Naga Tua dan mencari Fan Er terlebih dahulu. Kamu bisa memintanya untuk meminjamimu uang. Katakan padanya aku setuju dengan ini. Dia mengangkat tangan dan menambahkan, koin hujan 5 butir paling banyak. 5 butir paling banyak. Sui Youbian tetap diam, tetapi sudut bibirnya sudah melengkung membentuk senyum tipis. Chen Ping'an keliru mengira bahwa dia mengejeknya karena begitu kikir, jadi dia mendengus dan berkata, tidak ada ruang untuk negosiasi, kamu hanya bisa meminjam maksimal koin hujan 5 butir dari Fan Er. Sui Youbian mengangguk dan menjawab, dimengerti. Cui Dongshan merenung sejenak, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk tidak melangkahi wewenangnya dan dengan murah hati memberikan kekayaannya atas nama Chen Ping'an. Sebagai murid yang menyedihkan yang tidak dapat lepas dari nasib menjadi kantong uang berjalan bagi gurunya, bukanlah masalah besar baginya untuk membantu gurunya dan dengan murah hati memberikan kekayaannya dalam hal-hal kecil. Akan tetapi, yang terbaik adalah mundur dan membiarkan gurunya memutuskan sendiri dalam hal-hal penting yang berkaitan dengan perpisahan dan kematian. Meski begitu, 2 kantong uang masih muncul di tangan Cui Dongshan. Setelah melemparkannya ke Sui Youbian, ia menoleh ke Chen Ping'an dan terkekeh, Anda dapat membayar saya nanti, guru. Chen Ping'an tentu saja tidak mempermasalahkan hal ini. Kenyataannya, baik Chen Ping'an maupun Sui Youbian tidak suka berlama-lama.
Mereka berdua adalah orang yang sangat jujur. Karena itu, mereka benar-benar terdiam dan mengakhiri percakapan mereka setelah mencapai kesepakatan bersama. Sui Youbian berbalik dan berjalan keluar paviliun, dan Cui Dongshan menyingkirkan pembatas emas yang telah dipasangnya di sekeliling bangunan. Sui Youbian tidak menoleh bahkan saat menuruni tangga, dan Cui Dongshan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena heran saat melihat ini. Dia benar-benar wanita yang boros dan berhati dingin. Namun kemudian dia tersenyum penuh pengertian dan menutup matanya, mengepalkan tangannya saat dia mulai menghitung dalam hati. Dia melepaskan satu jari untuk setiap angka yang dihitungnya. Sui Youbian berjalan ke arah Pei Qian setelah meninggalkan paviliun, menyebabkan gadis kecil itu buru-buru membawa layang-layangnya dan menyimpannya. Dia mulai mengobrol dengan Sui Youbian, sesekali mengangguk atau menggelengkan kepalanya saat mereka berbicara. Setelah beberapa saat, dia berlari cepat ke paviliun dan berkata dengan terengah-engah, "Tuan, kakak Sui berkata bahwa dia ingin Anda mengantarnya. Anda tidak perlu menemaninya jauh-jauh, cukup sampai ke pintu masuk penginapan." Tepat saat dia mengatakan itu, Cui Dongshan selesai menghitung sampai 10, dan tangannya yang terkepal kini menjadi telapak tangan terbuka. Dia tertawa keras dan membuat wajah-wajah lucu pada Chen Ping'an. Chen Ping'an merasa bahwa ini adalah permintaan yang masuk akal, jadi dia segera menyusul Sui Youbian, yang perlahan menghilang di kejauhan. Setelah Chen Ping'an menyusulnya, mereka berdua tetap diam sepanjang jalan sampai mereka mencapai pintu masuk penginapan abadi. Di belakang mereka ada dewa pintu berwarna-warni seukuran manusia yang terpampang di pintu depan 100 Flower Garden. Sui Youbian berhenti berjalan, dan Chen Ping'an juga berhenti di sampingnya. Dia tidak melihat Chen Ping'an. Sebaliknya, dia menatap langit biru yang cerah sambil bertanya dengan suara lembut, "Apakah kamu selalu menganggapku sebagai beban? Apakah kamu merasa jauh lebih santai sekarang setelah aku memutuskan untuk pergi?" Chen Ping'an berbalik untuk melihat sisi wajah Sui Youbian, dan dia terkekeh sebagai jawaban. Jangan selalu bersikap pesimis terhadap orang lain. Harus diakui bahwa Sui Youbian adalah wanita yang sangat cantik, dan ini terutama terlihat ketika dia menyingkirkan ekspresi dinginnya dan muncul seperti bunga yang sedang mekar penuh. Apakah Sui Youbian akan bertemu dengan seorang pria yang dia sukai di dunia kultivasi? Apakah dia akan menjadi mitra Dao abadi dengan seseorang ketika dia tiba di sekte tablet giok benua daun parasol? Jika dia bertemu, maka orang itu kemungkinan besar adalah seorang kultivator pedang muda yang sama berbakatnya, bukan? Chen Ping'an cukup penasaran tentang siapa yang akan disukai Sui Youbian di masa depan. Dia juga menantikan reuni mereka berikutnya di benua botol harta karun timur, ketika dia akan berdiri di samping orang itu dan melambaikan tangan padanya untuk memberi salam. Chen Ping'an tidak bisa menahan tawa keras ketika dia memikirkan hal-hal yang sulit dibayangkan namun sangat menarik ini. Sui Youbian berbalik dan bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu tertawakan?" Chen Ping'an tidak berani mengungkapkan pikirannya kepada Sui Youbian, terutama karena mereka agak tidak menghormatinya. Dia mudah malu dan pemarah, jadi dia tentu saja tidak ingin mengubah perpisahan yang bersahabat ini menjadi perpisahan yang membuatnya menderita amukan pedangnya. Dengan mengingat hal ini, Chen Ping'an hanya berkata, "Jaga dirimu." Sui Youbian melangkah pergi, dan dia meninggalkan Chen Ping'an dengan sebuah pesan yang diucapkan dengan lembut tetapi mengandung keyakinan dan bobot yang sangat besar, "Tidak akan lama lagi sebelum aku menjadi dewa pedang tingkat 5 atas." Sui Youbian menoleh dan melihat ke belakang saat mencapai ujung jalan yang lebar, namun Chen Ping'an sudah tidak terlihat dimanapun. Yang dia lihat hanyalah dua dewa pintu berwarna-warni. Sui Youbian tersenyum tipis saat dia berjalan pergi. Seolah-olah mereka telah merencanakan semuanya sebelumnya, Lu Baixiang juga datang ke Chen Ping'an untuk meminta cuti segera setelah kepergian Sui Youbian. Dia menjelaskan bahwa dia ingin mengunjungi kuil air putih dan semua kuil utama lainnya di negara Azure Phoenix. Setelah itu, dia akan berkeliling negara Fortune Mountain dan negara Lofty Sky. Dengan kata lain, butuh beberapa tahun sebelum dia bisa bepergian ke prefektur Dragon Spring, kampung halaman Chen Ping'an. Chen Ping'an berdiri di kamarnya dan melirik Cui Dongshan, dan Cui Dongshan buru-buru menjelaskan, "Ini tidak ada hubungannya denganku. Jika aku berbohong, maka aku akan menggunakan teknik 5 petir untuk meledakkan diriku sendiri sampai mati." Lu Baixiang tersenyum dan berkata, "Ini memang tidak ada hubungannya dengan Tuan Cui. Ini keputusanku sendiri untuk mengunjungi kuil dan berkeliling dunia. Sama seperti saat aku berada di tanah suci bunga teratai dulu, aku ingin berkeliling dunia sepuasnya. Aku berharap dapat mencapai tingkat ke-7 dalam 3 tahun ke depan, dan aku juga berharap dapat mencapai tingkat ke-8, tingkat pengembaraan jauh. Dengan begitu, aku juga dapat berkelana mengikuti angin dan menjelajah jauh seperti pemurni Qi, yang memungkinkanku untuk melihat semua pemandangan yang sangat indah di pegunungan. Setelah itu, aku akan memenuhi tugasku dan dengan patuh melayanimu, sampai suatu hari aku menginginkan petualangan dan mengambil cuti untuk berkeliling dunia lagi."
Chen Ping'an baru saja membayar sekantong koin perak dan sekantong koin kepingan salju kepada Cui Dongshan, tetapi ia segera diminta untuk memberikan lebih banyak uang lagi. Ia terkekeh kesal dan bertanya, "Teruskan, katakan padaku. Berapa banyak uang yang perlu kau pinjam untuk perjalananmu?" Lehu Baixiang tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Aku tidak butuh satu koin abadi pun. Beberapa koin perak saja sudah cukup." Meskipun berkata demikian, Chen Ping'an tetap menawarkan 2 kantong koin kepada Lehu Baixiang. Katanya, jika kekurangan 1 koin tembaga, seorang pahlawan yang gagah berani tidak akan bisa menghentikan langkahnya, jadi sebaiknya kamu terima kantong koin kepingan salju ini juga. Anggap saja itu sebagai dana darurat yang bisa kamu gunakan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Lehu Baixiang tidak berpura-pura sopan dan menolak tawaran Chen Ping'an, dan dia menerima 2 kantong koin sebelum tiba-tiba tertawa mengejek diri sendiri dan merenung, "Bukankah akan sangat canggung jika aku langsung mati setelah pergi?" Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Kamu hampir naik ke tingkat ke-7 seni bela diri, dan kamu juga bukan orang yang pemarah atau gegabah. Kualitas-kualitas ini akan memungkinkanmu untuk melakukan perjalanan melalui benua botol berharga timur tanpa masalah." Lehu Baixiang berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, "Kalau begitu, selamat tinggal untuk saat ini, dan kita akan bertemu lagi di masa depan." Chen Ping'an juga menangkupkan tinjunya sebagai balasan, berkata, "Sampai saat itu." Dia kemudian tampak mengingat sesuatu dan berkata dengan geli, "Juga, ini adalah dunia agung dan bukan tanah terberkati bunga teratai, jadi jangan mencoba untuk membuat sekte iblis lain atau apapun." Namun, Cui Dongshan segera menantang komentar Chen Ping'an dan berkata, "Lehu Baixiang bukanlah seorang abadi dari pegunungan, jadi tidak masalah jika dia menciptakan kekuatannya sendiri di dunia kultivasi." "Bayi kecil, tunggu sebentar," Pei Qian tiba-tiba berteriak. Dia berbalik dan mengambil kantong wangi yang diberikan Lady Gui kepadanya dan sekarang dia gunakan sebagai kantong uang. Dia mengambil 1 koin kepingan salju dari kantong itu sebelum berlari ke Lehu Baixiang dan berkata, "Berikan tanganmu padaku, Little Bai." Lehu Baixiang tersenyum dan mengulurkan tangan. Pei Qian dengan paksa menampar koin kepingan salju itu ke telapak tangan Lehu Baixiang sebelum berkata dengan suara serius, "Ini hadiah untukmu, Little Bai. Hadiah ini sangat berharga, dan maksud dibaliknya bahkan lebih berbobot." Lehu Baixiang melingkarkan tangannya di sekitar koin kepingan salju itu. Membuat si kikir kecil ini dengan sukarela memberi alih-alih meminjamkannya koin abadi, maksud dibalik hadiah ini memang sangat berbobot. Lehu Baixiang tersenyum tipis dan berkata, "Yakinlah, aku akan membantumu mengawasi harta karun apapun sementara aku berkeliling dunia kultivasi selama beberapa tahun ke depan. Jika aku bisa mendapatkan harta karun ini, maka aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah ucapan selamat di masa depan." Pei Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan nada serius, "Bepergian dan bersenang-senang adalah satu hal, tetapi ingatlah untuk tidak mengendurkan kultivasi seni bela diri Anda. Berlatih seni bela diri seperti bepergian melawan arus, jadi jika Anda berhenti berlatih dan bergerak maju, maka Anda hanya akan bergerak mundur. Anda perlu belajar dari saya. Saya menyalin buku, berlatih meditasi berjalan, dan berlatih teknik pedang dan golok setiap hari. Saya sangat tekun dan bekerja sangat keras. Bagaimanapun, burung yang kikuk harus terbang terlebih dahulu." Lehu Baixiang mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Saya mengerti." Dengan gesit menghindari tangan yang mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya, dan dia mengeluh, "Itu akan menghentikan saya tumbuh lebih tinggi." Namun, dia dengan cepat melontarkan senyum mempesona pada Chen Ping'an dan berkata, "Tentu saja, tidak apa-apa jika guru menepuk kepala saya." Lehu Baixiang tertawa terbahak-bahak, dan dia akhirnya melihat ke arah dewa muda berjubah putih yang duduk di samping Chen Ping'an dengan kaki disilangkan. Cui Dongshan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Lehu Baixiang menelan kata-katanya sebelum berkata, "Apakah perlu bagi pria seperti kami untuk berlama-lama dan bertindak begitu emosional?" Lehu Baixiang pergi dengan santai dan tanpa beban. Ruangan menjadi sunyi.